warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang paling layak untuk dipuji, dihormati, ditunduki, ditakuti dan juga dicintai. Karena memang kata rahasianya adalah la ilaha illallah. Dari menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita kecuali Allah. Dia zat yang maha berdiri sendiri, maha adil, maha bijaksana, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan dia telah menggantungkan segala nikmat dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan, segala macam yang kita butuhkan dalam roda kehidupan ini dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengulang-ulangi kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, yang paling suci jalur nasabnya, yang paling sempurna fisik dan akhlaknya. Dengannya lah ditutup risalah langit oleh Sang Pencipta Allah, dan Allah juga Sang Pencipta dengan para malaikatnya memberikan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Berbahagialah kita karena menjadi pengikutnya, karena pasti kita jadi ngerti mana halal dan haram yang diinginkan oleh Sang Pencipta atas tuntunannya. Dan kita juga wajar selalu kalau mengucapkan salam hormat. Inilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan seperti biasa teman-teman sekalian, dosa besar, dan kita masuk dosa besar ke-18, masalah menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Di sini tuduhan. Semua tuduhan tidak dibolehkan dalam Islam kecuali memang memiliki landasan, alasan dan saksi. Ada sebabnya kita menuduh, ada dasarnya, dan juga ada saksinya. Kalau seseorang menuduh orang lain dan memang memiliki tiga hal tadi, dia punya dasarnya, landasannya, dan juga punya saksinya, dan dia benar, maka boleh saja. Seperti misal, ada orang mencuri di rumah kita, lalu ketangkap basah, lalu kemudian kita melaporkan ke polisi, pihak berwenang. Maka di sini ada landasannya, kenapa kita memenjarakan atau menangkap dia, karena mencuri. Alasannya juga ada, karena perbuatan dia salah, mengambil haknya orang lain. Lalu saksi adalah diri kita sendiri. Kita menjadikan saksi bahwasanya betul dia masuk ke dalam rumah saya, kemudian dianjurkan dalam Islam kalau bisa saksi itu dua orang, dua laki-laki. Kalaupun tidak, kalau ada jejak-jejak yang lain seperti bukti-bukti, ditemukannya memang hal-hal yang memastikan, seperti sekarang kalau menggunakan CCTV misalnya, atau menggunakan sesuatu yang memang bisa dijadikan saksi, memang jelas orang ini terlihat mencuri misal, maka berarti tuduhan ini benar, ini nggak ada masalah. Seseorang menuduh, ada namanya dalam Islam li'an. Li'an itu suami menuduh istri, istri menuduh suami. Salah satunya menuduh pasangannya selingkuh. Misal seorang laki-laki bilang istri saya ini selingkuh, dilaporkan kepada hakim. Kalau orang lain yang kita tuduh berzina, maka butuh saksi 4, dan 4-empatnya harus orang terpercaya serta melihat kejadian yang sama di waktu yang sama di tempat yang sama. Misal dia berzina di hotel ini, di jam ini, di waktu ini, dengan pakaian ini misalnya, atau dengan kondisi seperti ini. Kalau di antara 4 saksi tersebut ada yang satu saja berbeda, maka yang jadi saksi malah yang dicambuk, tidak boleh. Tapi kalau suami istri, maka saksi boleh diri mereka sendiri, namanya hukum li'an. Seorang suami akan berkata, pernah saya sampaikan ini, saya bersumpah atas nama Allah kalau dia berzina, kalau dia berzina 4 kali. Kalau dia berzina yang kelima dia mengatakan Allah akan murka ya kepada saya, atau laknat Allah menimpa kalau seandainya saya dusta, gitu kan. Kemudian si istri membela yang dituduh, mengatakan demi Allah dia dusta, demi Allah dia dusta, sampai 4 kali. Lalu yang kelima dia mengatakan dan murka Allah akan menimpa saya kalau saya dusta. Maka ini namanya li'an, saling menuduh, gitu kan. Nah yang menuduh memberikan kesaksian 4 kali, 5 kali suruh doa keburukan buat dia, dan sebaliknya juga orang yang tertuduh. Ini juga boleh dalam Islam. Kalau memang seseorang mendapati pasangannya betul-betul telah melakukan perbuatan haram ini. Tetapi yang jadi saksi bahasan kita adalah menuduh wanita baik-baik.
Kata-kata baik-baik di sini adalah kata baik-baik maksudnya mukmin, mukminah ya, mukminah melakukan zina. Contoh kasus yang paling besar dalam masalah ini adalah tuduhan Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafikin terhadap ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kisahnya adalah pada saat Nabi Muhammad SAW membentuk pasukan ini atau peperangan ini dikenal dengan peperangan paling unik di dalam peperangan Nabi SAW, dikenal dengan perang Bani Mustaliq. Bani Mustaliq sebuah suku yang besar dan memang mereka niat ingin menyerang Madinah untuk mencari nama, karena pada saat itu kaum muslimin lagi gencar-gencarnya menyerang semua yang pernah terlibat dalam perang Ahzab. Jadi waktu perang Ahzab, pelang kelompok-kelompok suku-suku Arab dan suku-suku Yahudi mengepung Madinah, jumlah mereka 10.000 pasukan, semuanya berkuda dan semuanya adalah ingin merebut Madinah. Pada saat mereka kalah, Nabi SAW menghukum satu persatu suku itu. Ada suku-suku yang diserang oleh Nabi SAW dan berhasil dikalahkan oleh Nabi SAW. Ada suku-suku Arab lain tidak terlibat, tetapi mereka tamak. Mereka menganggap sekarang umat Islam yang paling kuat, maka mereka ingin menyerang Madinah. Kalau mereka menang berarti mereka justru yang mendapatkan predikat paling kuat. Salah satunya adalah suku Mustaliq. Di tahun 6 Hijriah keluarlah Nabi SAW dengan 1.000 pasukan pada saat itu. Ada riwayat yang menyebutkan 700. Keluarlah Nabi SAW lalu kemudian mengepung Bani Mustaliq. Diberikan peringatan masuk Islam, mereka tidak mau. Diberikan jizyah, mereka tidak mau. Ditantang perang, akhirnya mereka mengolok-olok dari belakang benteng mereka. Sampai akhirnya Nabi SAW mengumandangkan untuk menyerang ya. Setelah dikepung sekian belas hari ya, kalau saya tidak salah. Ringkas cerita, menanglah kaum muslimin dalam peperangan tersebut. Nah, karena mereka kalah perang, maka satu suku Mustaliq itu menjadi tawanan perang. Kalau jadi tawanan perang berarti menjadi budak. Berarti menjadi budak karena kalah perang. Semua laki-laki dan semua perempuannya. Pada saat itu teman-teman sekalian, dibagilah tawanan-tawanan perang ini kepada seluruh mujahidin. Dan bagian Nabi Muhammad SAW adalah Juwairiyah binti Harith. Juwairiyah radhiyallahu anha ini adalah anak kepala suku. Kepala sukunya Mustaliq namanya Harith. Juwairiyah ini menjadi bagian dari Nabi SAW, artinya harta rampasan perang Nabi SAW. Lalu Nabi SAW tawarkan Islam kepadanya. Wahai Juwairiyah, masuk Islam lah. Kalau kau masuk Islam, saya akan bebaskan kamu dari keterbudakan dan saya akan nikahi kamu. Tanpa berpikir Juwairiyah syahadat. Pada saat itu Juwairiyah tiba-tiba syahadat. Waktu syahadat, kebetulan di kemah Nabi SAW ada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang ikut perang pada saat itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW bersama di depannya Aisyah mengatakan kalimat tersebut kepada Juwairiyah. Maka Juwairiyah tiba-tiba syahadat. Karena dia syahadat, maka Nabi SAW nikahi Juwairiyah. Pada saat dinikahi Juwairiyah, maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, dan ini pelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana di kalangan para istri Nabi SAW tidak ada permasalahan dalam masalah poligami. Bahkan itu terjadi di hadapan Nabi SAW dan di hadapan Aisyah. Ini sekaligus memberikan gambaran bagaimana para ummahatil mukminin menjadi contoh bagi setiap mukminah. Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan pernikahan tersebut dan tahu kalau Juwairiyah dinikahi oleh Nabi SAW. Maka Aisyah menyebutkan hadis yang masyhur, sebuah riwayat yang masyhur. Beliau mengatakan tidak ada wanita yang lebih mulia daripada Juwairiyah. Dipuji Juwairiyah pas selesai nikah dengan Nabi SAW. Karena setelah menikah dengan Nabi SAW dan sahabat-sahabat mengetahui kalau Nabi SAW menikahi Juwairiyah, bukan dibiarkan dalam keterbudakan, maka para sahabat pun membebaskan semua tawanan mereka. Penghormatan terhadap Juwairiyah. Jadi satu suku yang tadinya jadi budak bisa diperjualbelikan, semuanya bebas kembali. Karena menghormati Nabi SAW yang menikahi Juwairiyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak ada wanita lebih mulia daripada Juwairiyah karena seluruh sukunya terselamatkan dari keterbudakan karena dia. Maka bebaslah semuanya. Dan gara-gara itu suku Mustaliq masuk Islam. Gara-gara itu suku Mustaliq masuk Islam. Berjalanlah pasukan ini pulang menuju ke Madinah.
Dalam perjalanan Nabi SAW jalan dengan pasukan, dengan sahabat-sahabat. Aisyah dan Juwairiyah jalan bersama, dan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kebiasaan Nabi SAW kepada Juwairiyah. Nabi SAW itu suka begini, suka makanan ini, suka pakaian ini. Dijelaskanlah sebagaimana istri ya menjelaskan pada madunya, maka dijelaskanlah seperti itu keterangannya sampai mereka tiba di sebuah tempat untuk beristirahat. Waktu itu kebetulan ada geranda dibuat untuk Aisyah, geranda dibuat juga untuk Juwairiyah. Kalau mereka letih, tutupan kainnya diturunkan sehingga mereka bisa istirahat. Aisyah radhiyallahu anha sangat kurus pada saat itu, masih kecil badannya, disebutkan dalam riwayat memang begitu, kecil, ringan. Pasukan istirahat, Aisyah radhiyallahu anha punya hajat, keluar dari gerandahnya, kemudian pergi ke padang pasir, jauh ke sana. Biasanya sebagian ulama hadis mengatakan ini kalau orang punya hajat buang air besar atau buang air kecil. Pada saat Aisyah kembali ke lokasi pasukan, ternyata pasukan sudah jalan. Nabi SAW memerintahkan untuk jalan pasukan ini. Geranda Aisyah radhiyallahu anha karena ditutup dengan gorden, dengan kain. Sahabat-sahabat juga taunya Aisyah ringan, badannya diangkat saja, dipikir ada di dalam. Kemudian jalanlah pasukan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya pun melihat pasukan sudah jalan. Maka saya naik di atas sebuah batu lalu saya tidur, terbaring. Dan Aisyah radhiyallahu anha membuka cadarnya pada saat itu, tidak memakai cadar pada saat tidur. Ada satu sahabat bernama Safwan radhiyallahu anhu. Orang ini sangat mulia, terhormat, saking dipercayanya sampai Nabi SAW meletakkan dia di belakang pasukan khusus untuk mengintai, melihat kalau pasukan sudah jalan, nanti dia beberapa kilometer di belakang dia jalan pelan-pelan. Nanti kalau ada pedang yang jatuh diambil, nanti kalau ada perisai diambil, dia tugasnya itu. Karena dia dipercaya oleh Nabi SAW, maka itu tugasnya. Waktu pasukan sudah jalan, Safwan memang sengaja menyisir lokasi sekitar itu sampai tiba di lokasi pasukan. Dilihatlah Aisyah dan Safwan mengetahui wajah Aisyah dari sebelum turunnya ayat hijab. Maka Aisyah mengatakan dia mengetahui wajahku, lalu dia mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepintas dia dari jauh, oh ini Aisyah. Maka kata Aisyah anha, saking mulianya Safwan, maka dia cuma mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu mendekatkan untanya kepadaku. Kemudian dia pergi jauh, membiarkan saya naik. Karena biasanya orang kalau naik di atas unta bisa tersingkap betisnya, bisa tersingkap auratnya. Maka Safwan menunggu, pergi jauh. Sampai Aisyah selesai naik di atas unta, baliklah Safwan, lalu kemudian Safwan memegang tali kekangnya unta, lalu berdiri, lalu kemudian jalan, menyusul pasukan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah tidak ada satu kalimat pun keluar dari mulutku dan juga dari mulut Safwan. Enggak ada nanya-nanyaan. Kamu kenapa telat wahai Aisyah, ada apa? Dan tidak ada nanya-nanya. Ini Allahu alam kalau antum di posisinya. Yang jelas tidak ada pertanyaan. Orang benar-benar murni telat, tidak ada pertanyaan. Safwan nggak nanya Aisyah, Aisyah nggak tanya Safwan. Mulia betul, mereka jalan terus sampai menuju ke pasukan. Ada satu kejadian kecil di sini, tapi besar efeknya. Waktu itu pasukan istirahat lagi di satu titik sebelum masuk ke Madinah, sebelum tiba di Madinah. Waktu istirahat, ternyata ada kejadian dua orang budak. Ini dua budak ini, yang satu budaknya Umar bin Khattab dari Mekah, yang satu budaknya orang Ansar, gitu kan? Budak ini dua-dua lagi ngambil air di sungai. Ternyata tidak sengaja, tidak tahu kenapa jadi cekcok, ribut nih. Si budak Umar bin Khattab, gitu kan, mengatakan, wahai orang-orang muhajirin kesinilah, ngangkat pedang dia. Kemudian tiba-tiba beberapa sahabat dari muhajirin ngumpul di belakangnya budak ini. Si budak dari Ansar melihat itu, dia juga bilang, wahai orang-orang Ansar kesinilah, sambil juga menghenuskan pedangnya. Sebagian orang Ansar hadir di situ. Ini hampir bunuh-bunuhan nih. Ini dakwah jahiliyah, mereka saling fanatisme kan. Waktu Nabi SAW mendengar, beliau mendekat lalu mengatakan, apakah dakwah jahiliyah, apakah cara-cara jahiliyah masih ada di diri kalian sementara saya ada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan, ini membinasakan kalian.
Berhentilah pada saat itu. Waktu itu teman-teman sekalian, di pasukan ada kepala munafikin dengan beberapa orang munafik, kurang lebih 30 orang jumlahnya mereka ikut pada saat itu. Pimpinannya namanya Abdullah bin Abi Salul. Abdullah bin Abi Salul ini disampaikan oleh beberapa orang sukunya dari Khazraj, dari Madinah, itu tadi terjadi begini nih. Ada budak muhajirin mau menyerang budak ansar, lalu mereka hampir perang, gitu kan? Terus nggak jadi karena Rasulullah SAW tahan. Ini kepala munafik, memang dia bukan Islam, dia pura-pura Islam, dia ingin cari masalah nih sebenarnya. Dia ingin cari masalah. Apa saja yang bisa membuat umat Islam jadi kacau, dibuat sama dia. Ditunggangin sama dia kesempatan. Lalu dia mengatakan, apakah mereka sudah mengerjakan itu? Udah berani menantang kita untuk perang? Jadi dia sengaja memicu lagi nih. Padahal sudah selesai tadi kan? Udah gak ada lagi. Ini disengaja. Apakah mereka orang-orang muhajirin itu berani mengganggu kita seperti itu? Berani mau angkat pedang? Sungguh ya, mereka tidak lain kecuali seperti pepatah bahasa Arab yang berbunyi, gemukkan anjingmu, maka dia akan memakanmu. Ini kalimat hinaan ya. Artinya mereka itu muhajirin sudah kita datangkan ke tempat kita, berikan makan, sudah sampai gemuk. Sekarang mau perangin kita lagi. Sengaja dia memicu lagi supaya ribut nih. Lalu dia bilang, kalian nih semua, ditunjuk orang-orang Ansar di situ, tapi dari kalangan munafikin 30 orang ini. 29, 30 sama dia. Kalian nih, dia bilang. Kalian ini semua yang buat kekacauan nih. Kalian semua yang buat kekacauan. Kalian yang telah menerima mereka di kampung kalian, kalian lihat telah memberikan mereka makanan, kalian telah memberikan mereka minuman, kalian telah menikahkan mereka dengan wanita kalian, kalian memberikan harta kalian. Jadi semua yang Nabi SAW sudah bangun selama ini dikorek sama dia. Nabi SAW kan sudah bangun ukhuwah, orang Ansar sudah Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka sampai memaksakan diri mereka walaupun mereka sulit untuk saudara-saudaranya muhajirin, dan ini dipuji oleh Allah. Ini kepala munafik ini mau ngacuin semua tuh, mau dikorek semua supaya itu jadi batal semuanya, gitu kan. Lalu dia bilang, nanti kalau kita sudah balik ke Madinah, maka orang-orang yang kuat, maksudnya orang-orang Ansar Madinah, orang-orang Khazraj sukunya dia, akan mengeluarkan mereka, orang-orang yang lemah itu, maksudnya orang-orang muhajirin, gitu kan. Sengaja dia picu supaya terjadi peperangan nih, supaya terjadi peperangan gitu. Subhanallah, berita ini terdengar oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dalam majelis itu ada satu anak muda, umurnya di bawah 18 tahun, sekitar 18 tahun. Kalau tidak salah namanya Abdullah anak ini. Anak ini yang kata Nabi SAW, Allah telah mengilhamkan di kupingnya kebenaran. Di antara semua orang munafikin yang 29-30 sama dia, ada orang ini dari Al-Khazraj. Tanpa sengaja dia hadir di situ, dia dengar perkataan Abdullah bin Abi Salul ini. Dan dia tahu ini pemicu perang nih, bahaya. Dia lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kepala munafikin Abdullah bin Abi Salul itu mengatakan begini dan begitu. Nabi SAW mengatakan dia sudah menghidupkan fitnah nih. Lalu kata Nabi SAW, baiklah. Dilaporkan kepada beberapa sahabat yang bisa dipercaya kejadiannya. Kata Nabi SAW, gerakkan pasukan. Gerakkan pasukan, pergi, gitu kan. Jalan. Ini lagi istirahat tadi, jalan. Lalu Nabi SAW menyuruh jalan pasukan 3 hari 3 malam. Enggak berhenti. Berhenti cuma sholat, makan pun di atas kendaraan mereka. Enggak berhenti, enggak pernah, enggak seperti biasa gitu. Jalan dari malam itu kan pas malam. Jalan dari malam itu sampai besok, sampai 3 hari 3 malam, enggak berhenti. Tujuannya Nabi SAW supaya fitnahnya Abdullah bin Abi Salul ini tidak nyebar di pasukan. Ini bahaya nih, bisa perang di tengah jalan. Nabi SAW ingin menyelesaikan masalah di Madinah. Sementara Aisyah sama Safwan juga jalan, gitu kan? Berarti ini istilahnya menginap, jalan juga, gitu kan? Sesuai dengan waktu itu. Pas tiba sebelum Madinah, istirahat pasukan. Nabi SAW menyuruh istirahat di hari ketiga. Karena capeknya sahabat semua pada tidur pada saat itu, tidur semua. Tapi sebelum istirahat, Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia dari suku Khazraj juga. Ini kepala suku Khazraj ya. Kalau Abdullah bin Abi Salul bukan kepala suku, cuman dia orang yang dihormati. Kata Usaid, ya Rasulullah, mendekati kudanya Rasulullah, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya Anda bergerakkan pasukan seperti ini. Malam-malam jalan, malam pun nggak boleh tidur, tidur di atas kendaraan mereka, di unta mereka, di kuda mereka. Pokoknya jalan terus.
Nabi SAW yang suruh istirahat baru istirahat. Setelah 3 hari baru istirahat. Kata Nabi SAW, wahai Usaid, apa kau tidak tahu apa yang dikatakan oleh Abdullah? Kata Usaid, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, dia mengatakan begini dan begitu. Maka kata Usaid, ya Rasulullah, ini munafik, biarkan saya tebas lehernya. Kata Nabi SAW, jangan wahai Usaid, nanti orang-orang akan berkata Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Jangan, biarin aja. Baiklah. Akhirnya istirahat pasukan setelah malam ketiga teman-teman sekalian. Besok pagi, pas terbit matahari di waktu duha, pasukan ini sudah dekat Madinah. Sudah 3 hari 3 malam perjalanan, sudah dekat Madinah. Waktu mau bergerak, jadi kan? Nabi SAW sempat menanyakan mana Aisyah. Biasanya Aisyah turun dari gerandahnya, kemudian membantu Nabi SAW, gitu kan? Dicari di gerandah nggak ada. Tersebar di pasukan, Aisyah tidak ada. Jangan sampai ada musuh yang ambil, terbunuh tengah jalan. Ini Ummul Mukminin, nggak ada nih. Dan memang selama 3 hari karena tidak berhenti pasukan, jadi tidak ketahuan kan gitu. Jadi kejadian dengan hikmah Allah terjadi begitu. Subhanallah, sementara lagi sibuk cari Aisyah, maka lewat Aisyah dari kejauhan di padang pasir lagi terang benderang. Di atas untanya Safwan, dan Safwan pegang talinya. Sementara pasukan 3 hari tidak berhenti. Berarti ini sudah 3 hari dalam perjalanan. Si Abdullah ini nggak berhenti, ingin buat masalah nih, gitu kan? Ingin buat masalah. Namun sebelum Aisyah datang, ada kejadian juga di sini. Saya lupa tadi sampaikan. Anaknya Abdullah bin Abi Salul ini bernama Abdullah juga. Ayahnya Abdullah tapi munafik. Jadi saya istilahkan kalau dalam tulisan sirah saya itu, Abdullah munafik si ayah, Abdullah mukmin si anak. Karena anaknya mukmin, luar biasa, sahabat Nabi yang mulia. Ayahnya munafik, anaknya mukmin tulen, luar biasa. Abdullah ini si anak datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, telah sampai ke kuping saya berita tentang ayah saya. Maka ya Rasulullah, izinkan saya membunuhnya. Jangan suruh orang lain. Karena Anda yang mulia, dia yang terhina. Karena kan dia sempat bilang kan, si Abdullah bin Abi Salul ini bilang, kalau kami tiba di Madinah, yang mulia kita ini akan mengeluarkan muhajirin. Tahu nggak muhajirin siapa termasuk dalamnya? Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Muhammad dari Mekah kan? Berarti semuanya ya Nabi Muhammadnya ya sahabatnya semua kita usir, gitu loh. Anaknya ini dengar, anaknya munafikin. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya membunuh ayah saya, karena Anda yang mulia, dia yang terhina. Kalimat yang mulia dia katakan. Lalu dia mengatakan, dan ya Rasulullah, kalau Anda izinkan orang lain membunuh ayah saya, maka saya anak. Orang-orang Khazraj, suku kami di Madinah, tahu betul bagaimana bakti saya sama ayah saya. Saya tahu dia munafik, tapi saya menjalankan bakti saya sebagaimana perintah Anda. Tidak ada orang Khazraj yang lebih bakti kepada orang tuanya dibandingkan saya. Kalau saya tahu ada orang lain yang membunuhnya, lalu saya terbawa dengan emosi sebagai anak, saya lalu membunuhnya, lalu saya masuk neraka gara-gara membunuh seorang mukmin. Maka biar saya membunuhnya. Kata Nabi SAW, sudahlah Abdullah, biarin aja, kita tidak membunuh ayah kamu. Biarkan saja, nanti kita akan berbuat baik, kita akan nasihatin coba, gitu kan. Seperti itu kata Nabi SAW. Rupanya Abdullah ini tidak tenang. Pasukan mulai bergerak nih. Kita lupakan dulu tadi kasus Aisyah datang ya. Pasukan mulai bergerak dulu. Waktu pasukan bergerak, mulai Nabi SAW suruh bergerak. Tiba-tiba Abdullah ini si anaknya munafik ini yang mukmin pergi ke depan pasukan, henuskan pedangnya di atas kudanya, lalu dia henuskan seperti orang lagi tunggu musuh. Lewat Nabi SAW dibiarkan, lewat sahabat-sahabat dibiarkan, terus dia lakukan dibiarkan, sampai tiba ayahnya. Waktu tiba ayahnya si Abdullah munafik ini, Abdullah anaknya langsung taruh pedang di lehernya. Lalu ayahnya tahu anaknya ini bakti sekali. Kata ayahnya, ada apa wahai anakku? Kata dia, saya demi Allah akan membunuhmu karena kau yang terhina Rasulullah SAW yang mulia. Perkataanmu terbalik. Kamu kan mengatakan Rasulullah terhina, akan dikeluarkan dari Madinah. Kamu yang terhina dan dia yang mulia. Kata ayahnya pikir anaknya bercanda. Sudahlah, ya. Ayahmu mengucapkan itu demi untuk kemuliaan. Lalu dia mau pindahkan pedangnya,
Abdullah anaknya sengaja malah digoresin di lehernya, gitu kan. Dia tahu anaknya serius nih. Demi Allah kata Abdullah si anak, kalau kau bergerak selangkah saya akan tebas lehermu. Saya tidak peduli. Dan ini si Abdullah munafik tahu anaknya ini Abdullah rupanya yang mukmin ini ahli pedang, memang ahli perang, gitu kan. Memang dilatih untuk militer, memang luar biasa dia. Maka si ayah waktu lihat anaknya serius, dia tidak berani bergerak. Kata anaknya, demi Allah saya tidak akan lepaskan pedang ini dan mengizinkan kau masuk Madinah sampai Rasulullah SAW mengizinkan kau. Pasukan jadi berhenti gara-gara itu. Sampai berita kepada Nabi SAW, gitu kan. Ya Rasulullah, si Abdullah buat begini pada ayahnya nih. Kata Nabi SAW, sampaikan kepada Abdullah agar dia mengizinkan ayahnya masuk Madinah. Baiklah. Sementara pasukan berhenti dan Nabi SAW lagi sampaikan supaya Abdullah tadi tidak membunuh ayahnya, si Abdullah anak begitu menarik pedangnya, rupanya Abdullah munafik sakit hati dengan Nabi SAW. Kok bisa anaknya lebih pilih Muhammad daripada saya? Kan dia orang munafik ya, dia bukan muslim, memang dia benci dengan Islam. Maka dia heran kok bisa sampai dirinya pun dikalahkan oleh Nabi SAW, tambah sakit hati dia. Maka yang terjadi pada saat itu, bertepatan waktu itu, lewatlah untanya Safwan bersama Aisyah. Si Abdullah munafik buat berita baru nih. Begitu lihat kejadian tersebut, dia mengatakan Aisyah dan Safwan berdua di unta. Tidak seperti biasanya. Tidak mungkin demi Allah, dia ditunjuk Aisyah selamat dari itu, ditunjuk Safwan. Dan si Safwan tidak mungkin selamat dari dia. Maksudnya sudah berzina nih. Nggak mungkin, bagaimana caranya dua orang jalan terus tidak ada masalah, tidak terjadi apa-apa. Subhanallah, perkataan ini menyebar di seluruh pasukan. Tiba-tiba kayak virus, gitu kan. Jangankan istri Nabi, istri kiai berzina saja sudah luar biasa. Hebohnya luar biasa, apalagi ini istri Nabi, wanita yang paling Nabi SAW cintai, gitu kan? Baiklah, ringkas cerita, Aisyah mengatakan dulu anha, saya pun masuk ke pasukan, turun dari unta Safwan, lalu masuk ke geranda. Tidak ada niat apa-apa karena memang tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan satu kalimat pun, tidak berhenti. Pada saat tidak disebutkan juga riwayat bagaimana mereka mengerjakan sholatnya, apakah di atas kendaraan, apakah Safwan pamit keluar, Allahu a'lam. Tapi yang jelas tidak terjadi, kata Aisyah, satu kalimat pun tidak keluar dari mulut Safwan dan juga tidak dari saya. Ringkas cerita teman-teman sekalian, masuklah pasukan ke Madinah. Tetapi rupanya berita ini nyebar kemana-mana nih, nyebar kemana-mana. Selama sebulan tidak ada berita wahyu dari langit, putus dari Nabi SAW. Biasanya Nabi SAW 2 hari, sehari datang wahyu, ini sebulan gak ada wahyu. Ini waktu yang panjang sekali. Biasanya Nabi SAW kalau ada masalah pasti datang Jibril sampaikan, ini loh kasusnya begini, ini loh kasusnya begini, ini hukumnya, ini jalan keluarnya, ya, ini hukuman Allah buat si fulan dan seterusnya. Nabi SAW sebagai manusia biasa, Nabi tapi manusia, mendengar juga berita itu. Aisyah belum tahu nih. Lalu beliau melihat, kata Aisyah, saya melihat ada perilaku yang berubah dari Nabi SAW, tidak kayak biasanya. Biasanya mungkin kalau suami lebih mesra, ini kok ada perubahan, ada apa nih? Gitu. Tapi Aisyah adabnya dia nggak tanya suaminya, karena suaminya nggak ngomong, dia juga nggak nanya. Cuma dia mengatakan, dan ini pelajaran-pelajaran besar kita bisa ambil dalam rumah tangga. Kata Aisyah, saya pun cuma melihat perubahan dari Nabi SAW dan saya mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda tidak ada hajat dengan saya, maka izinkan saya pulang ke rumah orang tua saya, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, diantarlah ke rumah Abu Bakar, tinggal di rumah Abu Bakar. Berjalan waktu teman-teman sekalian 3 minggu di rumah Abu Bakar, di rumah ayahnya, gitu kan? Jadi sudah kurang lebih hampir sebulan dari kejadian itu ya. Waktu Aisyah di rumah ayahnya, dia makan, dia minum, dia ceria, biasa saja. Nabi SAW datang disambut, Nabi SAW tidak datang, tidak ada masalah buat dia. Dia hidup biasa, tidak ada sesuatu yang jadi beban buat dia. Ada seorang wanita dari Ansar datang kepada Aisyah di rumah ayahnya setelah 3 minggu kejadiannya. Dia mengatakan melihat Aisyah menyambutnya dengan gembira, ditawarin makan, ditawarin minum, tidak ada apa-apa. Kata Aisyah, kata perempuan tersebut, wahai anaknya Siddiq, apa kau tidak tahu apa yang sedang terjadi? Kata Aisyah, apa itu? Dia bilang, orang-orang telah berbicara tentang perjalananmu dengan Safwan. Kalau kau berduaan saja selama beberapa hari. Apa kau tidak tahu itu? Kata Aisyah, apakah mereka sudah membicarakannya? Kata perempuan ini, iya.
Maka Aisyah mengatakan tadinya saya ceria, tiba-tiba saya sedih, dan tiba-tiba tulang-tulang saya seperti remuk semuanya. Jatuh dulu ke bawah, jadinya berdiri. Kemudian saya mengatakan, apakah benar mereka sudah membicarakan kalau saya ini berzina? Maka kata perempuan tersebut, iya wahai anaknya Siddiq. Keluarlah perempuan ini, lalu Aisyah mengatakan, saya cuma tahu menangis, gak bisa ngomong apa-apa, dan saya tahu inilah yang menyebabkan Nabi SAW berubah. Ringkas cerita, berjalan waktu seminggu kata Aisyah, seminggu itu gak niat makan, gak niat minum, gak ada kemauan apa-apa. Jadi sudah sebulan dari masalah ini. Teman-teman sekalian, Nabi SAW menunggu wahyu tiap hari gak ada turun. Sampai sudah sebulan nih, sudah sebulan dari kejadian tersebut dan makin memanas gosipnya nih kemana-mana. Maka Nabi SAW kumpulkan semua sahabat, naik di atas mimbar, setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, kenapa ya ada orang yang menyakiti aku di keluargaku? Kenapa ada orang yang fitnah keluargaku gitu? Mengatakan istriku berzina. Dan juga menuduh seorang temanku, sahabatku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan darinya, bahwasanya dia juga berbuat salah. Mendengar kejadian tersebut, ada satu sahabat dari suku Aus, ya. Suku Aus ini suku yang bersaudara dengan Khazraj, sukunya si munafik tadi ini kan. Berdiri dan mengatakannya, Rasulullah, kami tahu siapa yang Anda maksud, izinkan kami nebas lehernya. Anda tinggal perintah, kami bunuh dia. Waktu dengar perkataan tersebut, rupanya fanatisme kesukuan masih ada nih. Ada satu sahabat dari Khazraj berdiri, lalu dia mengatakan, ditunjuk orang Aus tuh, demi Allah kau tidak ngomong itu kecuali karena dia dari sukuku. Kalau dari sukumu kau tidak akan ngomong seperti itu. Berdiri lagi satu dari Aus mengatakan, ya, ditunjuk si Khazraj tadi, demi Allah kau yang munafik, kau sama dengan dia. Kenapa kau bela? Gitu kan. Kalau Rasulullah suruh kami tebas lehernya. Berdiri lagi satu dari orang Khazraj, kami akan tebas leher kamu, tuduh-tuduhan nih. Ini mau berantem di masjid, gitu kan. Maka Nabi SAW lihat tidak ada manfaatnya nih. Sudah, Nabi suruh bubar semua. Sekarang tiba saatnya, ya, akhir daripada cerita ini. Nabi SAW mengatakan jalan terbaik adalah tanyakan langsung kepada Aisyah. Pergilah Nabi SAW di rumahnya Abu Bakar. Setelah masuk, salaman sama mertuahnya, kemudian menemui Aisyah. Aisyah lagi di atas ranjang, beliau sedang menangis luar biasa. Lalu Nabi SAW dengan santun duduk di sebelahnya Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, kalau seandainya kau melakukannya, benar-benar kau berzina, tapi bahasanya kalau seandainya benar kau melakukannya, tapi tidak mengatakan kalau kau berzina ya, dengan santun, kalau seandainya kau melakukannya, bertaubatlah kepada Allah. Allah itu maha pengampun. Karena Nabi SAW tidak tahu ini, kan itu. Tapi kalau kau tidak melakukan, pastikan Allah akan membelahmu dari langit 7 sana. Aisyah mengatakan, waktu saya mendengar Nabi SAW mengatakan kalimat itu, tadinya saya lemas beberapa hari nggak makan, tiba-tiba jadi kuat. Saya duduk, lalu saya menghadap ke wajah Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun percaya dengan berita itu? Sebagai suami juga percaya? Nabi SAW diam. Aisyah balik ke ayahnya Abu Bakar. Sekarang suaminya juga sudah mulai bertanya, mungkin ini benar atau enggak nih? Balik ke ayahnya, wahai ayahku Abu Bakar, jawablah Rasulullah SAW, sampaikan sesuatu. Ayahnya menjawab Abu Bakar, wahai anakku, saya tidak tahu harus jawab apa Rasulullah SAW, saya tidak tahu kau buat atau tidak, kita juga tidak ada bukti. Putus lagi harapan dari seorang ayah. Balik lagi Aisyah kepada ibunya, wahai ibuku, jawablah Rasulullah SAW. Maka ibunya menjawab sama, apa yang saya harus jawab Rasulullah SAW, anakku, saya tidak tahu kau buat atau tidak. Yang Rasulullah ucapkan tadi sudah sangat bijaksana. Kata Aisyah, pada saat itu saya tidak memiliki lagi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pun tiba-tiba merasa lebih hancur lagi, luar biasa ya penderitaan yang dirasakan. Dan saya mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan taubat dari itu karena saya tidak melakukannya. Dan saya hanya mengucapkan saja apa yang diucapkan Yakub alaihissalam pada saat anaknya Yusuf hilang, innama ashku bathi wa huzni ilallah, saya hanya keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Maka akhirnya pada saat itu kata Aisyah, Nabi SAW tiba-tiba keringatan, lalu beliau menuju ke pojok rumah, dan ini biasanya tanda-tanda wahyu sedang turun. Maka Nabi SAW pun duduk, dan itu tanda wahyu sedang beliau terima, dan keluarlah butiran-butiran ya, seperti biji kurma dari keringat beliau SAW. Setelah selesai barulah Nabi SAW kembali
kemudian dan mengatakan berita gembira wahai Aisyah, karena Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit ketujuh. Yang itu. Dari kisah ini teman-teman sekalian kita ambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama, orang mukmin itu dicoba. Dan cobaan yang datang kepada orang beriman sebenarnya tanda sayangnya Allah kepada kita. Ya. Saya sudah pernah jelaskan, kalau kita sedang dicoba sama Allah sebenarnya teman-teman sekalian itu adalah jalan pintas dari Allah untuk memberhentikan antum dari kesalahan. Dan memaksa antum ya, menuju kepada ketaatan. Mau nggak mau? Lagi sakit keras misalnya. Lagi bangkrut usaha. Gitu kan. Lagi ada masalah-masalah berat, saya yakin biar diajak mau ditraktir sama teman kemanapun kita malas pergi, memikirkan jalan keluar. Maka itu jalan pintas, kita jadi tidak berani lagi mau buang-buang waktu, dan akhirnya kita menghabiskan waktu kita dalam ketaatan kepada Allah SWT. Dan ini juga memangkas umur kita sehingga bisa terisi dengan ketaatan kepada Allah SWT. Teman-teman sekalian, ini pelajaran pertama, gitu kan? Dan Aisyah dicoba sama Allah tanpa ada program dari dia, tanpa disengaja. Jadi kalau ada cobaan datang sama antum tanpa sebab, tiba-tiba saja antum dihina orang, tiba-tiba saja antum difitnah, tiba-tiba, memang itulah cobaan. Tidak ada sebabnya pun bisa terjadi. Yang kedua, yang diambil pelajaran dari kisah ini adalah bagaimana ya, kalau orang bersabar dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan ada fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan, ada titik finishnya, gitu kan? Pasti akan ada akhirnya. Ternyata dengan kesabaran yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allah Subhanahu wa taala abadikan ayat dalam Al-Qur'an yang akan kita bacakan nanti, penyelamatan dia dari tuduhan tersebut. Dan sampai sekarang, termasuk di masjid ini sekarang, yang antum dengarkan semua dan teman-teman di YouTube mungkin pemirsa yang mengikuti acara kita, akhirnya jadi tahu. Dan kita membahas tentang pembebasan Aisyah radhiyallahu anha dari zina itu, dari tuduhan itu, dan ini mungkin akan berlaku sampai hari kiamat karena Al-Quran akan selalu kekal, gitu kan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya nanti sebelum hari kiamat itu sendiri. Jadi jelas sekali ya, kalau orang diuji akan datang akhirnya dan Allah akan angkat derajatnya. Kemudian juga pelajaran yang lain teman-teman sekalian, adanya orang munafik di tengah-tengah kaum muslimin dan harus hati-hati dengan mereka. Cirinya sederhana, namanya Islam, mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi bencinya dengan Islam luar biasa. Selalu ngorek-ngorek kesalahan kaum muslimin, seperti kasus tadi Abdullah bin Abi Salul. Jadi jangan heran dengan orang-orang seperti ini, karena ada di tengah-tengah kita. Yang keempat, akan ada hukum siapapun yang menuduh seorang mukminah berzina, dia dosa besar. Dan kalau tidak benar akan dicambuk 80 jerah per orangnya. Maka semuanya akan dicambuk. Dan pada saat itu semuanya yang menuduh Aisyah dan terlibat dicambuk. Saya minta waktu sedikit, saya akan bacakan dalilnya. Di dalam surah An-Nur ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman berbuat zina, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, diangkat berkah hidupnya, dan bagi mereka azab yang besar. Mereka akan disiksa di akhirat nanti. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Abi Salul. Lalu Allah juga menurunkan surah An-Nur ayat 4 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i fajlidu ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berzina dan mereka tidak memiliki 4 orang saksi. Abdullah bin Abi Salul tidak punya saksi, gitu kan? Dia cuma lihat kemudian dia tuduh padahal tidak kelihatan. Maka ya, cambuklah mereka dengan tuduhan tersebut 80 kali cambukan. Jadi ini hukuman bagi orang-orang yang berbuat tadi. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Fadzakara minha, dan disebutkan diantaranya kadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh orang-orang yang mukminah yang sedang lalai berzina. Puncaknya adalah Aisyah. Jadi kalau sampai sekarang ada orang yang tetap menuduh seperti orang-orang Syiah, kalau Aisyah tetap dikatakan berzina, bahkan mereka membenarkan berita perzinahan tersebut, gitu kan? Yang terbantahkan jelas dalam dalil-dalil yang jelas dalam ayat Al-Quran ini, dan semua disepakati oleh para sahabat sebab turunnya ayat tadi karena Aisyah radhiyallahu anha, maka dia tetap memikul sama. Pemerintah Islam harus memangkap mereka dan mencambuk mereka 80 jerah. Dan hukum ini berlaku juga bagi semua mukminah yang dituduh berzina. Semua mukminah yang dituduh berzina, siapapun mukminah yang sedang baik-baik lalu dituduh,
maka hukumannya adalah yang menuduhnya akan dicambuk 80 jerah. Kemudian sebagai penutup teman-teman sekalian, Imam Adz-Dzahabi mengangkat tentang bahayanya menjaga atau menyalahgunakan lisan, hingga akhirnya menuduh kaum muslimin. Di antaranya hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang mana kaum mukminin atau kaum muslimin selamat dari gangguan lidahnya dan tangannya, maksudnya memfitnahnya. Kemudian pernah Nabi SAW di dalam hadis riwayat Tirmidzi menyebutkan kepada Muadz bin Jabal, waktu beliau mengatakan banyak orang yang masuk ke dalam neraka karena lisan. Lalu kata Muadz, ya Rasulullah, apakah kita dilemparkan ke dalam neraka karena lidah kita? Kata Nabi SAW, wa hal yakubbun nasa ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaida alsinatihim. Bukankah paling banyak orang masuk neraka pada hari kiamat justru karena lisan-lisan mereka? Lalu kemudian sebagai penutup teman-teman sekalian, diambil ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58 oleh Imam Adz-Dzahabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ayat ini juga menekankan tentang dosa-dosanya orang-orang yang ikut-ikutan menuduh Aisyah pada saat itu radhiyallahu anha, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat ini dirincikan oleh sebagian ulama hadis dan mengatakan masuk di dalamnya sabda Nabi SAW, siapa yang menuduh hamba sahayanya berzina, maka hukuman had akan ditegakkan atasnya pada hari kiamat, kecuali memang benar seperti apa yang dia tuduhkan. Kesimpulan dari semuanya, kita tidak boleh menuduh sembarangan orang-orang yang berbuat dosa. Dan di sini disebutkan wanita mukminah baik-baik, karena kalau wanita lebih mudah kelihatan tanda perzinahannya, seperti kasus misalnya hamil. Kalau laki-laki tidak kelihatan, maka tuduhan itu berbeda keadaannya dengan kalau kaum wanita. Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, saya baru menikah dengan akhwat ta'aruf. Setelah menikah, saya kaget Ustaz. Akhwat ini bisa bicara dengan orang tuanya, bila bicara sama orang tuanya suka marah-marah, dan terkadang bicara dengan saya dengan nada tinggi. Terkadang saya suka tidak betah di rumah, dan saat ini kami masih tinggal di rumah orang tuanya, padahal di awal perjanjian kita mau ngontrak dan hidup sederhana. Tapi setelah menikah orang tuanya bilang untuk tinggal bareng dulu, tapi saya tidak bahagia Ustaz. Saya senang hidup berdua walaupun cuma ngontrak. Bagaimana menurut antum Ustaz? Tentu saja harus ada keputusan tegas dari suami, harus dia ikut, gitu kan. Ambil keputusan yang tegas, saya akan ngontrak rumah, gitu kan. Dan mertua di sini tidak punya hak untuk mencampuri, tidak boleh lagi dia mencampuri urusan anaknya setelah berumah tangga, gitu. Harusnya dia biarkan pindah, terlebih lagi itu anak perempuan, ya. Anak laki-laki mungkin masih ada unsur wajib mendahulukan pasangan dari orang tua dari pasangan, gitu kan. Kalau anak perempuan harus pasangannya didahulukan, suaminya. Tapi kalau anak laki-laki memang dia harus mendahulukan orang tuanya. Di sini anaknya perempuan, harus ikut suaminya, ya. Saran saya, tegaskan saja kepada istri, kalau saya akan pindah, gitu kan. Dan kamu harus ikut secara hukum syar'i begitu, dan sampaikan baik sama mertua juga begitu. Saya ingin membangun rumah tangga sendiri, dan tiap hari insya Allah silakan. Kalau istri saya mau main ke sini dibutuhkan, silakan. Saran saya seperti itu, dibahasakan baik-baik. Insya Allah itu sebuah keputusan yang tidak melanggar syari dan tepat, ya, dan tepat. Baik, bagaimana kalau istri saya tidak mau Ustaz? Ya, antum tetap kontrak, ya, sambil kunjungin dia di rumah orang tuanya untuk menunjukkan prinsip kontrak walaupun biasa. Tunjukkan prinsip sampai dia ikut, gitu kan? Sampai dia ikut. Itu poin dulu. Poin yang lain masalah dia ngangkat suara, ingatkan dalil-dalil syar'i, tidak boleh, ya, tidak boleh. Salah satu sifat wanita yang diperintahkan dalam agama adalah suaranya pelan, santun, gitu kan. Kata ulama, sebagaimana anak-anak tidak boleh mengangkat suara di depan orang tua, maka sama istri tidak boleh mengangkat suara di depan suaminya, dilarang, gitu kan. Tidak boleh sama sekali. Hadis yang sering disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab dimarahi oleh istrinya ini, coba diteliti kembali sanadnya nih, gitu kan. Ada sebagian ulama hadis yang mengatakan hadis ini perlu ditelusurin kembali, ya. Karena memang Umar bin Khattab sangat tegas, tidak mungkin istrinya mempermainkannya seperti itu, kan? Jadi Allahu a'lam, itu saran saya, dan mudah-mudahan Allah mengangkat masalah antum jadi selesai insyaallah.
Jadi banyak juga yang bertanya. Ana mau tanya, Anda memiliki adik laki-laki saat ini baru saja menikah dan saat ini Anda baru menikah. Kalau pakai Anda saja, saya saja ya. Jadi enggak tumpah tindih. Saya memutuskan untuk tetap tinggal bertiga dengan adik saya karena kami sudah tidak memiliki orang tua. Adik saya, ini kembali adik Ana ya. Adik saya tetap tinggal bersama istri saya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah adik saya harus keluar rumah? Enggak boleh tinggal serumah, akhi. Tidak boleh tinggal serumah. Adik laki-laki enggak boleh tinggal serumah dengan istri antum saja. Kalau antum pergi kerja nanti dia balik duluan, walaupun dia kerja, enggak boleh serumah. Kontrak, ya, kontrakin tempat. Ya, ini enggak boleh kecuali rame-rame di dalam rumah banyak orang. Bukan cuma antum bertiga ya, mungkin. Itu pun dalam keadaan darurat, seperti misalnya memang tidak ada tempat tinggal. Saya ketahui ada satu keluarga di Makassar, kebetulan teman istri saya, dan dia memang tidak bisa, orangnya susah, suami istri, Masya Allah, dan juga orang tuanya sudah tua, dan memang cuma rumah itu yang dia bisa tinggal. Beberapa orang bersaudara sudah berumah tangga pun hidup bersama-sama di situ, mereka tidak bisa pindah, jadi kamarnya bersebelah-sebelahan, setengah mati gitu kan. Tapi apa boleh buat, dia harus lakukan itu, dia tidak bisa. Makanya lain keadaan, tapi itu pun rame-rame, Jadi pernah ada seorang sahabat waktu Nabi SAW mengatakan tidak ada dua orang laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya syaitan, gitu kan? Artinya sangat dekat mereka bisa digoda oleh syaitan. Lalu kata sahabat, salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan hamu? Hamu itu ipar. Kata Nabi SAW, hamu itu, ipar itu kematian. Maksudnya kematian ini apa? Kalau sampai terjadi hal-hal yang berbahaya, ya, hubungan di antara mereka, maka itu lebih menyakitkan daripada hubungan dengan orang lain. Banyak kasus begitu, banyak kasus. Ada orang yang pernah di pengajian yang mengeluh, ada juga teman-teman saya dulu sendiri waktu masih di Madinah sekolah, sampai luar biasa gitu ya, masalahnya luar biasa. Kalau sampai terjadi perselingkuhan antara pasangan kita dengan orang lain mungkin masih lebih ringan, tapi kalau sama adik, sama kakak, ini bahaya sekali. Siapa yang akan kita bela, siapa yang akan kita marahin? Di sini istri, di sana kakak atau adik, kita susah sekali gitu kan. Makanya alangkah baiknya walaupun orangnya baik dan saleh, lebih baik tempat sendiri, gitu kan. Itu lebih aman, Allahu a'lam. Saya pernah mendengar hadis umur umat Islam hanya sampai 1500 tahun terhitung dari zaman Nabi Muhammad SAW. Benarkah ini Ustaz? Apakah sahih? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah temukan dalilnya berhubungan dengan masalah itu, dan yang saya tahu adalah hitung-hitungan yang dihitung oleh sebagian ulama berhubungan dengan masalah ini. Tapi saya pribadi tidak pernah mematok itu, dan saya berpegang pada pendapat umumnya ulama yang mengatakan tidak ada penentuan tahun. Karena memang yang ada, yang jelas dalilnya hanya tanda-tanda kiamat. Dan tanda-tanda kiamat itu banyak. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil ada yang sudah berlalu, ada yang sedang berjalan sekarang, ada yang belum terjadi sama sekali. Masih banyak tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Begitu pula dengan tanda-tanda kiamat besar, itu ada 10 atau 11 tanda-tanda kiamat besar. Yang itu juga memiliki waktu satu sama yang lain, sangat jauh sekali. Seperti keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj Ma'juj, ya kan? Keluarnya hewan melata yang mengingatkan manusia akan pelanggaran-pelanggaran mereka, banyak sekali. Keluarnya api dari wilayah Aden, itu semua kejadian-kejadian yang butuh waktu yang lama gitu. Allahu a'lam. Kita sekarang sudah 1437. Kalau 1500 itu berarti tinggal 60 sekian saja, ya kan? Sekitar 63 tahun lagi. Allahu a'lam ya. Sementara kalau tidak salah ada riwayat yang menjelaskan kalau Nabi Isa alaihissalam akan menyebarkan keadilan di muka bumi selama 40 tahun ya. Jadi Allah alam, saya tidak tahu masalah ini. Dalam arti kata saya tidak tahu kalau memang ada dalil 1500 tahun. Yang saya tahu cuma penyampaian ulama tentang hitung-hitungan saja, dan lebih dekat pendapat adalah tidak ditentukan ya. Seandainya wanita yang dituduh itu benar-benar berzina, yang menghukum apakah aparat setempat seperti RT dan RW? Tentu saja bukan. Pemerintah ya, pemerintah dilaporkan pada pemerintah. Tentu teman-teman sekalian, hukuman yang ditimpahkan kepada orang yang sedang berzina, mencuri, atau pelanggaran-pelanggaran syar'i yang lain
yang mengharuskan adanya hudud, hukuman. Itu kalau kepergok, ya. Itu kalau kepergok, ketangkap lagi berzina, ketangkap lagi mencuri, nah itu hukumannya didirikan langsung, gitu, hadnya semestinya. Tapi kalau tidak ketahuan, sudah pernah saya jelaskan, kalau misalnya seseorang di antara antum pernah berbuat zina, kemudian sekarang sudah bertaubat, sunnahnya menutupi aib itu, tidak boleh menceritakan sama siapapun. Bahkan sudah pernah saya bilang kalau kita mau menikah pun dan kita memiliki masa lalu yang tidak baik dan sekarang sudah bertaubat, tidak ada keharusan kita menceritakan. Oh saya masa lalu saya seperti ini, saya pernah berzina, saya pernah begini, itu tidak boleh diceritakan, harus ditutupi aib itu. Dan ulama hampir semua sepakat mengatakan dalam masalah rumah tangga, kalau seandainya suami bertanya pada istrinya, apa kau pernah berzina? Atau istri bertanya pada suami, apa kau pernah berzina? Di sini tidak boleh dia jawab. Dan si perempuan atau pasangan si laki-laki tadi yang bertanya tidak boleh bertanya. Ini istri kamu sekarang, ini suami kamu sekarang. Ada apa bertanya begitu? Kalau dia jawab iya, kan akhirnya jadi kacau gitu kan. Jadi masalah, untuk apa? Nggak ada hubungannya. Dia berzina masa lalunya, udah kan? Selesai. Untuk apa kita bahas sekarang? Orangnya sekarang di depan mata kita karena Islam melihat yang sekarang, yang lalu sudah tidak dibahas lagi. Makanya pernah ada seorang wanita bertanya pada salah seorang syekh di Saudi, Syekh bagaimana nih, masa lalu saya pernah ada hal yang tidak baik, pernah berzina maksudnya. Kemudian saya sekarang sudah bertobat, saya sudah nuntut ilmu, sudah mulai hafal Quran, apakah saya layak mendapatkan laki-laki yang soleh? Kata syekhnya tentu saja. Bahkan kalau laki-laki soleh tahu masa lalumu pun, dia tidak mau bertanya. Kalau orang soleh tidak akan bertanya. Dia mengetahui kamu sekarang dan dinikahi, seperti itulah. Allahu a'lam. Ya. Saya punya niat ingin membadalkan haji untuk ayah saya yang sudah meninggal dengan petugas pembimbing jemaah ibadah haji yang sudah sering ke sana, sedangkan saya sendiri belum berhaji. Bagaimana hukumnya? Kata petugas haji tersebut biayanya sepertiga dari ongkos haji reguler. Yang saya tahu Allahu alam ya boleh saja, asal bukan antum yang kerjakan. Kalau antum yang kerjakan maka syaratnya antum harus haji dulu. Harus haji dulu sesuai dengan hadis Bukhari, di mana seseorang pernah mengatakan di miqat, di tempat niat, labbaik Allahumma an syubrumati, ya Allah aku niat untuk menghajikan syubrumah ini kerabat yang meninggal, sudah meninggal. Lalu kata Nabi SAW, apa kau sudah hajikan buat dirimu? Dia bilang belum. Maka kata Nabi SAW, haji buat dirimu baru hajikan buat keluargamu yang sudah meninggal. Tapi kalau kita badalkan ke orang lain tidak masalah, Allahu a'lam. Cuma kalau sepertiga dari biaya ini ya mungkin ya, saya tidak tahu biaya pemerintah sekarang berapa? Ada yang tahu? Hah? Baiklah, tidak usah tahu. Bagaimana hukum memilih pemimpin non-muslim tapi jujur dan amanah? Atau memilih pemimpin muslim tapi tidak jujur dan munafik? Kan sudah saya jawab yang lalu ya. Tidak boleh milih pemimpin non-muslim. Tidak boleh. Itu sudah cukup. Masalah dia jujur, tidak jujur, amanah, tidak ada urusan. Kecuali antum berada di wilayah non-muslim. Antum minoritas, baru antum bisa pilih. Memang mereka non-muslim pemimpinnya. Tapi di tengah-tengah komunitas Islam, pilih non-muslim, dari mana ini hukumnya? Coba baca surah Al-Ma'idah ayat 57. Jelas Allah bantah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Al-ayat. Hai orang-orang beriman, jangan pernah sekali-sekali kalian menjadikan sebagai pemimpin-pemimpin orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga orang-orang kafir umumnya, gitu kan? Yang telah menjadikan agama kalian sebagai bahan-bahan olok-olokan sebagai pemimpin. Tidak bisa, nggak boleh, nggak ada alasan. Dalam ayat lain dikatakan la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan pernah jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin. Nggak bisa. Baik, bagaimana solusinya Ustaz? Kalau misalnya saya terus terang ya tidak merasa ada keadilan di sini kalau dipertemukan antara pemimpin non muslim yang dianggap punya skill lalu dicari pemimpin yang muslim yang tidak ada skill, tentulah tidak adil di sini. Dan saya heran masa DKI sebesar ini nggak ada pemimpin muslim? Hah? Banyaknya luar biasa gitu. Di kampus-kampus banyak dosen-dosen yang cerdas-cerdas, kenapa nggak dipilih? Kenapa nggak sportif sih? Sekarang sudah saatnya ormas Islam, yayasan, apalah namanya, sudah harusnya bersatu nih, nggak lagi mendahulukan yayasannya, ormasnya, atau partainya mungkin. Yang penting dia sudah harus melihat sekarang muslim harus memimpin. Memang begitu, karena kita komunitasnya besar. Kalau saya Nasrani, lalu saya bangun gereja, wajar nggak? Wajar, karena agama saya gitu kan. Kalau saya muslim, saya bangun masjid,
Wajar. Minimal pemimpin muslim gak bakal bangun tempat ibadahnya non muslim. Itu minimal. Minimal non muslim bisa membangun tempat ibadahnya, minimal. Di tengah-tengah komunitas yang kita mayoritas, gimana caranya? Kan gak mungkin itu, ya. Tidak mungkin. Maka sekarang belum terlambat untuk bagaimana caranya kaum muslimin bersatu mencari siapa pemimpin yang baik, yang adil. Banyak di Indonesia ini, gitu kan? Banyak kalau mau. Asal sportif insya Allah bisa, gitu kan? Masalahnya kita masih punya fanatisme yang tidak baik, gitu. Baik, kalau bertemu, misal betul-betul bertemu non-muslim baik sama muslim yang buruk, jangan ikut-ikutan. Tidak usah ikut-ikutan. Gitu kan? Nanti golput dimarahin Ustaz, ditegur, ya terserah, orang mau tegur apa. Bagaimana caranya saya mau memilih? Di sini dilarang dalam surah Al-Maidah. Di sini tidak baik, bertanggung jawab kita hari kiamat. Ya kalau saya pribadi tidak pilih lah. Kalau sudah ada yang terpilih nanti, kita patuhi peraturannya sesuai dengan hukum Allah. Yang tidak sesuai kita tolak. Kan gitu. Sederhanakan saja, memang seperti itu. Apabila kita terlilit utang dan orang yang dihutangi, bila kita meminta untuk diringankan atau mengikhlaskan, apakah tidak apa-apa Ustaz? Karena gaji pas-pasan dan banyak keperluan, tapi kita masih punya HP dan barang-barang. Apakah di akhirat tidak ditagih lagi? Mohon dijelaskan Ustaz. Tentu saja tergantung orang itu. Kalau orang itu ikhlaskan, boleh antum bilang, saya sebenarnya gajinya tidak cukup, ya, gaji saya sekian, saya tidak mampu bayar, ada kebutuhan keluarga, bisa enggak antum maafin, ya, diikhlaskan aja, semoga Allah balas. Bisa, boleh kita ngomong gitu. Kalau dia mau, kalau dia nggak mau nggak bisa. Jadi antum tetap punya kewajiban untuk membayar gitu. Insya Allah jalankan hadis Nabi SAW. Insya Allah dengan menjalankan hadis Nabi SAW, siapa yang berutang pada seseorang, kemudian dia niat memang dalam hatinya mau membayarnya, Allah akan mudahkan dia membayarnya. Siapa yang niat utang dari awal tidak mau membayar, Allah akan persulit dia. Maka kata kuncinya kembali ke hadis ini. Niatkan dari sekarang, insya Allah saya mau membayar, ya Allah mudahkan walaupun dicicil, maka Allah akan mudahkan. Bapak saya sudah tahu hukum riba, namun dia tetap melakukan praktek riba, meminjam uang dari bank dan meminjam pada orang dengan bunga pinjaman. Saya adalah anak yang masih dalam tanggungan orang tua. Apa yang harus saya lakukan agar bapak saya berhenti dari praktek riba yang beliau lakukan, dan apakah saya sebagai anak juga terkena dosa riba karena makan dari uang riba tersebut? Tentu saja Allahu alam, kalau saya lihat dari pertanyaan ini berarti Anda sudah dewasa, Anda bukan anak kecil lagi, ya. Dan setiap anak-anak yang sudah balik itu sebenarnya sudah tidak wajib orang tuanya menanggungnya. Perlu diketahui kalau anak laki-laki, ya, anak laki-laki itu kewajiban orang tuanya memberikan nafkah hanya sampai balik. Kalau sudah lewat dari balik tidak ada kewajiban ayah lagi. Jadi antum sudah harus bekerja. Kerja apa saja. Sama teman, kalau pulang sekolah, numpang, ya untuk bantu-bantu apa, mungkin dapat gaji, minimal bisa makan. Kalau orang tua punya penghasilan, tidak ada penghasilan kecuali dari situ, jangan ikut-ikutan. Karena itu haram, pastilah kena tampiasan dosanya karena kita tahu. Dan Allah tidak akan membiarkan antum mati kelaparan kalau antum meninggalkan yang haram. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dia sesuatu yang lebih baik. Harus yakin dengan itu. Jadi Allah alam bisa kena tampiasan. Kalau bagaimana menjalankan orang tua, tidak ada yang mengalahkan wahyu. Sampaikan dalil-dalil tentang masalah riba. Tapi kalau orang tua lebih baik mungkin supaya lebih santun, dicari orang ketiga yang bisa ngomong sama beliau, atau diberikan hadiah buku misalnya, atau mungkin dalam kondisi beliau lagi tenang, duduk baik-baik di dekatnya, sampaikan dengan baik-baik, ayah saya dengar di pengajian seperti ini, maaf bukan menggurui, tapi kayaknya ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah gitu. Bagaimana kalau seandainya dengan cara lain, misal dikasih solusi minimal ke perbankan syariah, atau mungkin ke teman-teman ayah yang punya modal, kan? Kita bisa bahasakan itulah, ya, itu lebih baik. Ada seorang suami yang istrinya nusyul dan melakukan khulu. Kemudian istrinya meninggalkan rumah, pulang ke rumah keluarganya dengan membawa anak-anak tanpa pamit dan izin dari suaminya. Sekarang sudah lebih dari 6 bulan suaminya sendiri, lalu suaminya menikahi janda. Salahkah suami itu membawa istri barunya pulang ke rumahnya yang dulu pernah ditempati bersama dengan istri terdahulu? Istri terdahulu yang sudah melakukan khulu, apakah masih berhak atas rumah itu padahal rumah itu dibeli dari uang suami? Tidak salah sama sekali. Hak antum, itu rumah antum kan, kecuali kalau rumah istri yang antum numpang di situ baru nggak bisa gitu, karena itu hak dia. Kalau dia sudah lakukan khulu, ya punyalah wibawa teman-teman sekalian. Sudah ada khulu, jangan lagi mundur, jangan lagi maju. Untuk apa berharap? Sudahlah, biarin dia dengan alamnya gitu kan. Biarin dia dengan alamnya, Allah SWT nanti bukakan apa untuk dia, terserah. Kalau dia salah pasti Allah akan hukum.
dan antum juga akan diberikan rezeki. Jadi nggak salah sama sekali. Menikah malah tepat, sudah tepat menikah. Bawa ke rumah itu juga tepat, tidak ada masalah sama sekali. Karena itu rumah antum, gitu kan? Tidak ada masalah sama sekali. Kalau istri pertama, orang wanita yang khulu tidak punya hak waris, tidak punya hak apapun, tidak punya hak harta dari suaminya sama sekali. Bagaimana solusinya jika ada mertua yang masih saja ikut campur urusan rumah tangga anaknya dari hal yang besar sampai hal yang kecil. Selain itu suka membanding-bandingkan menantu dengan cucu dan cucu-cucunya, serta suka menjelek-jelekkan menantu yang satu dengan yang lain pada saudara atau orang lain. Selama ini saya diam, apakah berdosa jika saya pernah menjelaskan alasan dengan nada agak tinggi pada mertua? Terima kasih sebelumnya. Tentu saja jangan dengan nada yang tinggi, tapi sampaikan baik-baik. Tanyakan, semua perkataan, semua perbuatan pasti punya landasan, punya penyebab, ya. Kenapa diucapkan? Kenapa mertua antum buat seperti itu? Pasti ada sesuatu. Mungkin dia nggak setuju waktu menikah, mungkin anak mantu yang lain sering memberikan hadiah antum tidak, atau apalah gitu kan. Penyebabnya dicari tahu. Kalau penyebab sudah diketahui, perbaiki dari penyebab itu. Kalau sudah diperbaiki dari penyebab, sumber penyakit itu yang diobatin. Kalau juga belum sembuh, maka batasi interaksi. Jadi sebatas kalau emang betul-betul harus ketemu, ya ketemu salaman. Kalau dicaci maki, dihina, ya sudah diam saja. Lebih baik begitu. Dan tidak usah terlalu banyak berinteraksi. Insya Allah akan ada saatnya dia berhenti. Yang penting kita punya hak untuk meluruskan, tapi tidak usah dengan nada tinggi. Saya pernah membaca sebuah artikel yang isinya sehebat apapun amalan kita tidak akan memasukkan kita ke surga. Karena masuk surga itu semata-mata hanya karena rahmat Allah. Apakah itu benar, Ustaz? Apa ini? Kalau memang itu benar, apa gunanya di timbangan amal kita di hari kiamat nantinya? Kalau yang memasukkan kita ke surga bukanlah amal kita, tapi rahmat Allah. Jazakallah khair. Tentu saja iya. Tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Itu sesuai dengan hadis Bukhari. Nabi SAW yang mengatakan itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk dalam surga dengan amalnya. Maka kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Ya, tapi Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku. Memang untuk masuk ke surga, rahmatnya Allah. Gitu kan? Mau contoh rahmatnya Allah, sekarang antum berbuat dosa 50 tahun. Tidak ada amal solehnya. Tidak sholat, mabuk, mencuri, segala macam. Lalu antum taubat di umur 51 tahun, pas taubat setengah jam meninggal. Bisa masuk surga nggak? Masuk surga. Enak gak ini? Enak benar itu. Hah? Ya, yang buat dia masuk surga apa? Ada amal? Rahmatnya Allah SWT, gitu kan? Antum juga biar beramal 50 tahun, ya. Tahun 51 meninggal dunia. Apa jaminannya amal antum ikhlas, tulus, khusyuk? Ada jaminan? Selama ini mengkhayal terus kalau sholat, gitu. Rahmat Allah itu. Orang umur 60 tahun. 15 tahun pertama, anggaplah 12 tahun, 13 tahun. Di Indonesia mungkin agak telat, orang balik mungkin sekitar 14 tahun, gitu kan. Anggap 14-15 tahun antum balik. Berarti kalau umur antum 60 tahun, 15 tahun sudah habis untuk masa anak-anak. Kemudian dipakai tidur 8 jam per hari. Kalau kali 60 dikurangi jumlah 24 jam per hari, kurang lebih 20 tahun antum habiskan untuk tidur. Berarti dari 40 tahun tadi, maaf, 60 jadi 45. 45 dikurangi 20, sisa 25. Ya. Waktu bekerja 8 jam per hari, habis lagi 20 tahun untuk bekerja. Sisa berapa umur antum untuk sholat malam, untuk ibadah, ya. Itu pun kalau orang tidak melalui maksiat, melalui amal terus, gitu kan. Yang jelas ada sebuah riwayat Bukhari menjelaskan, ada satu orang dari Bani Israel dulu, ibadahnya luar biasa, 500 tahun ibadah. Tidak pernah interaksi sama orang, tinggal di sebuah pulau. Kata Nabi SAW, pada saat dia meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepadanya, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu dia merasa 500 tahun ibadah, nggak ada dosanya menurut dia. Lalu dia mengatakan, ya Allah, amalku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatku. Dia tetap bantah, ya Allah, amalku. Sampai 3 kali. Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman kepada para malaikat, ambil nikmat matanya hambaku ini, timbang dengan seluruh amal yang dia kerjain. Mata dia pakai 500 tahun nih, bisa melihat, bisa beraktivitas, bisa segala-galanya. Itu timbang nikmat mata yang saya kasih dengan amalnya dia yang dia kerjain 500 tahun. Waktu ditimbang ternyata nikmat mata saya sudah ngalahin seluruh amalnya. Belum nikmat telinga, belum nikmat segala-galanya nih.
Banyak kalau nikmatnya Allah mau dihitung. Bagaimana caranya antum mau menilai amal antum? Gitu. Amal apa yang kita kerjain teman-teman sekalian? Tidak ada amal-amal yang sederhana. Dari 24 jam sholat cuma 5 waktu yang wajib. Kalau kita hitung 10 menit satu sholat berarti 50 menit. Masih ada 23 jam 10 menit. Antum bebas lakukan apapun. Rahmat Allah SWT. Baik, apa tujuannya ditimbang amal? Untuk menentukan derajat antum di surga. Antum ini derajat keberapa? Di pintu keberapa masuknya? Itu amal kita. Amal akan menentukan derajat nanti. Ya, derajat surga yang ke-100, tingkat yang 100 kah, tingkat yang pintu yang ketiga kah, derajat yang keberapa, itu amal kita yang menentukan nanti. Tapi kita masuknya dengan rahmat Allah. Apakah saksi apa ini? Harus gak jelas, kalau nulis yang jelas nih. Apakah saksi harus melihat kejadian dengan mata sendiri? Ibu saya berpesan kepada saya untuk bertanya, apakah Ustadz akan ada kajian di Pekanbaru, Riau? Baik, tentu saja harus lihat dengan mata kepala, atau dia melihat dengan alat kayak kita sekarang mungkin. Umumnya sih ulama mengatakan harus lihat dengan mata kepala ya, di tempat, di waktu yang bersamaan, dengan orang yang sama. Kalau laki-laki berzina dengan perempuan di hari Senin dengan perempuan lain, di hari Selasa dengan perempuan lain, dua saksi saksikan dengan perempuan pertama, dua saksi saksikan perempuan yang lain, ini tidak diterima saksinya. Nggak bisa, harus dengan mata kepala. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Kalau masalah ada sekarang alat CCTV tidak bisa dipakai, karena kalau CCTV bisa saja orang didatangkan tiba-tiba beramai-ramai terus melihat. Tapi harus kejadian yang sama gitu kan. Jadi memang betul harus dengan mata kepala. Kalau di Riau, Allahu alam, saya sampai sekarang kayaknya ada yang undang tapi belum. Saya belum iakan karena padat sampai menjelang Lebaran Idul Fitri. Jadi memang belum bisa. Insya Allah mungkin ba'dal Id. Ya. Bagaimana hukum jika ibu telah meninggal tapi dalam keadaan anak yang murtad, dan bagaimana seharusnya bersikap bagi saudara-saudaranya yang masih hidup kepada si murtad ini? Saya tidak ngerti maksudnya. Maksudnya apakah ibunya bertanggung jawab atau tidak kali ya? Tentu saja ibu tidak bertanggung jawab. Kalau dia sudah meninggal, kemudian anaknya murtad. Jangankan ibunya sudah meninggal, ibunya masih hidup saja. Kalau anaknya murtad dan ibunya sudah nasihatin dia tidak mau dengar, ya tetap aja tidak berdosa ibunya. Sama dengan kasus Nabi Nuh alaihissalam, ya, pada saat anaknya, istrinya, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, ayahnya, itu semua tidak ada masalah. Yang penting dia sudah meluruskan. Bukan di tangan kita itu. Jadi tidak ada masalah. Kalau bagaimana saudara-saudaranya terhadap orang yang murtad, ini memang khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan orang yang murtad diboikot, tidak bisa diinteraksi. Ya. Dan jelas tidak ada warisan buat dia. Orang yang murtad terharamkan dari warisan. Nanti insya Allah di tablik akbar kita di tanggal 9 kalau nggak salah April ya, Sabtu kedua itu, kita akan bahas tentang sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dan itu kita akan bahas kelebihan beliau dalam ilmu faraid. Di antaranya hal-hal yang mengharamkan faraid, ya, warisan, itu adalah orang yang murtad. Jadi nggak ada warisan di antara mereka. Sebagian ulama mengatakan dari makna hadis tidak ada warisan bagi orang yang murtad atau orang yang kafir, maka masuk dalamnya tidak ada interaksi kalau dia murtad. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, siapapun yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Maksudnya pemerintah setempat ya, yang menghukum. Kalau ada orang murtad itu hukumnya kisos, dipenggal kepalanya. Nggak boleh murtad dari Islam. Tapi ini pemerintah, bukan antum pribadi yang menghukumnya. Ini kan? Jadi harus hati-hati tentunya. Nah, bagaimana saudaranya berperilaku? Ya dia harus memboikotnya. Dalam arti kata memang tidak terlalu memberikan ya kesempatan dia untuk berinteraksi sebagai saudara, sambil didakwahin, sambil dinasihatin. Ustaz, bagaimana jika saya bangun masjid dan meniatkan amal ini untuk ayah saya yang sudah meninggal? Apakah amal itu sampai untuk ayah saya? Tentu saja sampai insya Allah, karena sudah diniatkan untuk kebaikan, maka sampai itu sama masuk dalam hadis sedekah jariyah. Jadi boleh. Saya bekerja di perusahaan pembuat sistem komputer yang komputer perbankan konvensional. Ini sudah sering ditanya ya, apakah keuntungan penjualan sistem perbankan konvensional halal? Haram. Tidak boleh. Jangan cari sesuatu yang dihalalkan kalau ke ustadz, nggak bisa. Haram ya. Anda melakukan berarti Anda konsekuensinya menanggung itu. Keluar kerja, cari tempat yang lain. Yang itu. Jangan bilang saya nggak bisa hidup, bisa dengan izin Allah. Semut di lubangnya hidup, apalagi antum gitu kan. Jadi jangan, ini nggak bisa.
Jika haram, atasan saya pernah bilang selama perusahaan membayar zakat maka keuntungan penjualan sistem ke bank konvensional akan menjadi halal. Ini akal-akalan dia nih. Bagaimana bisa dia mengatakan gitu? Apakah atasan saya masuk dalam golongan orang munafik? Tentu saja tidak kita katakan munafik, tapi dia salah dalam konsep itu. Bagaimana caranya uang hasil korupsi atau uang hasil riba, kemudian dia bilang kalau kita keluarin zakatnya jadi halal? Nggak bisa. Sama nanti orang tarik semua tuh, orang zina juga begitu, hasil zina yang penting zakat, gitu kan? Apakah nafkah yang diberikan suami kepada istri, suami berhak meminta laporan pengeluaran? Tentu saja, dia punya hak, boleh saja. Tapi nggak usah lah, untuk apa minta laporan? Untuk apa? Jangan pelit-pelit lah. Kasih aja. Nanti kan antum juga dapat servisnya, gitu kan? Ketawanya besar-besar nih ya. Padahal saya cuma bermaksud secara umum loh. Ya Pak Yo? Gimana nih? Jika ana masih tidak mengindahkan keharaman tentang sesuatu hal dari hadis yang sahih karena hati ana belum benar-benar yakin. Contoh keharaman musik, apakah kesaksian syahadat ana termasuk kesaksian palsu? Tentu saja tidak. Bukan kesaksian palsu, tapi antum berdosa dengan perbuatan itu, gitu kan? Kenapa harus tidak yakin? Itu hanya waswas syaitan, teman-teman sekalian. Kenapa harus ragu kalau sudah datang dalil? Kata Allah SWT tentang orang beriman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak orang yang mengaku mukmin laki-laki dan mukminah perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah hukum lalu kemudian dia masih ragu, punya pilihan lain. Musik ini teman-teman sekalian memang diharamkan, bukan dari saya, memang dari dalil-dalil. Dimulai dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang jauh sebelum kita, yang sudah interaksi dengan Nabi SAW. Beliau bersumpah mengatakan demi Allah musik, gitu kan, yang dimaksudkan dalam ayat wa minan nasi may yashri lahu wal hadits yudillan nasa an sabilillah. Ada orang-orang yang memperjualkan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Memang begitu. Dan sudah saya berikan banyak contoh-contoh. Kalau antum dengar musik tidak akan bisa khusyuk mendengarkan Al-Quran, mustahil bisa hafal Quran, gitu kan? Tidak bisa, memang tidak bisa ketemu seperti minyak sama air. Pertanyaannya, kenapa antum tidak alihkan hobi musik itu ke Al-Quran? Apa masalahnya? Bukankah suara yang indah itu bisa dipakai untuk mengindahkan Al-Quran? Setiap hurufnya minimal gini, minimal baca Quran dapat 10 pahala, musik dapat pahala? Nggak ada pahala, gitu kan gitu. Jadi harusnya kita tahu itu, kalaupun orang mengatakan tidak haram ya. Tapi ini saya lihat orang-orang yang mengatakan tidak haram, tidak ada argumentasi, tidak ada dalil. Dia membantah dalil yang jelas. Nggak bisa gitu. Allahu alam ya. Mana yang lebih utama, sholat qabliyah subuh di rumah tapi ketinggalan takbir di masjid atau qabliyah di masjid? Tentu saja di masjid. Di masjid, jangan di rumah. Kalau antum yakin antum akan kehilangan takbiratul ihram pertama, jangan. Karena ini ada fadilahnya. Harus dikejar. Begitu takbiratul ihram pertama sudah langsung dicatat pahala oleh malaikat. Jadi jangan. Tapi kalau antum masuk ke masjid, lagi sholat di situ sunnatul fajr, kemudian iqamah, antum bisa batalin, sudah dapat pahala itunya dan tidak kehilangan takbiratul ihram. Ya. Lebih utama mendengarkan kajian atau sholat ba'diyah? Ya. Tentu saja kajian dulu ya. Majelis ilmu wajib dihadiri kan. Sholat ba'diyah masih bisa dikerjakan di waktu lain. Bagaimana sikap kita bila ada kajian menjelekkan manhaj salaf, tetap mendengarkan atau tinggalkan? Tergantung menjelekkan seperti apa nih, gitu kan? Dan memang teman-teman sekalian, majelis ilmu yang sebenarnya adalah majelis ilmu yang mendidik kita menjadi orang lebih baik, mendidik kita menjadi menghormati orang lain, tidak fanatik buta. Majelis salaf atau bukan salaf, kalau isinya mencaci maki orang jangan hadiri. Udah, itu saran saya. Karena ini sudah melanggar sunnah Nabi SAW. Bagaimana caranya? Kalau ada saudara muslim yang salah, tugas kita apa? Dakwahi, luruskan, kan gitu. Kalau ada sesuatu yang kurang dari dia, bukan berarti dia harus ditolak dan dijauhi. Saya kasih contoh. Abu Hanifah tahu kan? Hah? Tahu nggak Abu Hanifah nih? Siapa Abu Hanifah? Hah? Imam fikih yang terkenal, ya kan? Imam madhab. Abu Hanifah itu disebutkan oleh para ulama hujjah dalam fikih, tapi lemah di hadis. Tidak pernah kan kita dengar perawi hadis Abu Hanifah kan? Dianggap lemah beliau. Tapi Imam Malik yang sezaman dengan beliau sama-sama yang madhab jadi imam hadis karena hafalan hadisnya kuat. Tapi Abu Hanifah nggak pernah dicaci maki, gitu kan? Nggak pernah ditolak. Jangan hadiri majelisnya Abu Hanifah, nggak ada.
Imam Malik bahkan waktu ketemu di Mekah mengatakan, saya telah bertemu dengan seseorang, kalau dia mau buat tembok ini bicara maka akan bisa bicara. Ini sekarang ada fitnah di teman-teman thalabul ilm ini, kan itu. Sibuk menghardik, menyalahkan, sibuk mentahdzir. Apa ini? Antum habisin umur antum untuk apa di situ, teman-teman sekalian? Ikut-ikutan, orang ini ngomong ikut-ikutan semuanya. Jadi kalau dia salah, antum salah semua. Dan bagaimana memperbaiki namanya orang yang antum sudah rusak? Coba. Apa manfaatnya? Gitu kan? Kalau ada sesuatu yang kita tahu pun dan kita yakin itu salah, nasihatin akhi. Datang nasihatin, luruskan. Terlebih lagi kalau yang sedang dibahas masalah khilafiyah, bukan masalah asas, gitu kan? Masalah memang pendapat ulama masih lebar di situ, masih panjang, gitu. Tapi ini langsung saja main difitnah, main saja disebarin. Ini hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Allahu a'lam. Yang saya sayangkan kalau seandainya sikapnya sebagian majelis kerjanya cuma begitu. Dari awal kita ketemu paling sedikit 3-4 nama sudah disebutin, 4-5 nama. Saya pernah hadir di Madinah waktu saya masih mahasiswa, ada begitu. Subhanallah, dosen kami dari awal masuk padahal mengajar materi Sahih Muslim. Nah, dari awal masuk ceritain si presiden fulan, si fulan begini, begitu, begini, macam-macam diceritain sama dia. Saya masih ingat, subhanallah, dia bicara masalah. Jadi kita cuma diam aja di kelas karena menghormati dia. Lalu kemudian saya akhirnya berpikir saya tidak bisa hadir di majelisnya orang ini nih. Saya cari beberapa ulama di Masjid Nabawi yang tidak ngomongin orang, datang ilmu yang disampaikan, udah kita dapat manfaatnya, kan gitu. Harusnya. Jadi jangan antum ikut-ikutan nih, kalau ada sesuatu yang memang tidak jelas buat antum, jangan ikut-ikutan. Karena kalau salah bagaimana memperbaikinya, teman-teman sekalian. Seorang salaful ummah pernah didatangi oleh muridnya dan dia berkata, wahai imam, maafin saya pernah menggibah anda. Kata beliau, kau menggibah saya? Dia bilang, iya, baik, saya maafkan, tapi dengan syarat kau luruskan semua apa yang kau telah rusak. Coba gimana caranya? Berapa orang yang sudah kita rusak namanya orang ini? Dan apa manfaatnya buat kita coba? Kan gitu. Jadi harus hati-hati dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi majlis yang menceritakan orang jangan dihadiri, teman-teman sekalian. Yang antum datangin yang ilmu, yang antum dapat manfaat, pulang antum jadi rajin sholat malam, antum jadi rajin bertobat kepada Allah, istighfar, antum jadi semangat untuk ibadah, itu yang antum hadiri. Kalau selain daripada itu jangan didengar, gitu. Karena bahaya ini. Saya punya sedikit uang untuk membangun rumah dan sedang saya kumpulkan, tapi saya masih numpang di tempat mertua. Apakah saya boleh numpang di tempat mertua sampai uang terkumpul, sampai saya membeli rumah? Tentu saja boleh, kalau memang beliau mengizinkan ya, bukan tidak boleh. Tapi disarankan untuk tetap punya rumah. Kalau antum bisa ngontrak sambil tetap uang nabung untuk itu, bagus gitu kan. Karena teman-teman sekalian, terutama laki-laki, kalau antum sudah rumah sendiri, itu akan membuat istri antum mandiri dan lebih baik, lebih berkhidmat. Kalau di rumah orang tuanya, nanti akhirnya orang tuanya melayani, gitu kan? Banyak ikhwah begitu kendala, numpang sama mertua, akhirnya semua pekerjaan rumah masih dikerjakan oleh mertuanya. Karena mertuanya terlalu sayang sama anaknya, akhirnya begitu pindah rumah kaku, istrinya nggak bisa kerja, ribut, setiap pekan harus ke rumah ibunya dan seterusnya. Jadi masalah baru. Kenapa nggak dari awal dididik? Ya, tapi hukumnya boleh, bukan tidak boleh, asal pemilik rumah masih mengizinkan. Bagaimana menyikapi seorang pemabuk yang membuat saya resah atau mengganggu? Apakah saya tetap sabar atau saya pukul saja, Ustaz? Tinggalkan saja, tidak usah interaksi sama dia, gitu kan? Tidak usah berteman, tidak usah apa-apa. Kalau dia ngomong, biarin aja, ya tinggalin aja. Ya. Apa hukum imam atau peci dalam sholat? Apakah wajib atau sunnah? Tentu saja sunnah, karena Nabi SAW menutup kepala beliau dengan imamah. Maka ulama mengatakan menutup kepala hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Apakah hadisnya lemah tentang Umar bin Khattab dimarahi istrinya dan Umar diam saja? Ini masih yang saya tahu, Allahu a'lam, masih diperselisihkan oleh para ulama tentang sanadnya. Ya. Jadi mungkin harus, insya Allah saya berusaha untuk mencari tahu dulu ya. Saya memastikan insya Allah, nanti pada kesempatan lain saya akan sampaikan. Kalau orang Islam ikut Ghafatar, apakah sudah murtad, Ustaz? Tergantung. Kalau dia memang meyakini bahwasanya ada yang kurang dari rukun Islam, harus dihapus, dia yakini itu, maka murtad dari Islam. Tapi kalau dia cuma simpatisan, cuma ikut-ikutan, ya, dan dia tidak mengerti karena awam, maka itu tidak, insya Allah tidak murtad, tapi termasuk dosa besar yang harus dia tinggalkan. Ustaz, saya dulu menuduh mantan istri saya berzina. Ada teman yang melihat mantan istri saya menginap di hotel dengan pria lain. Namun teman saya tidak melihat langsung perzinahannya, hanya melihat saat sarapan di tempat makan khusus bagi yang menginap dan saat keluar lift hendak check out hotel. Mantan istri saya sebelumnya izin ada pekerjaan di luar kota. Saksi hanya 2 orang, teman dan 1 staf hotel yang mengenali foto mantan istri saya.
Akhirnya dia mengakuinya telah berzina. Tapi apakah saya salah menuduh demikian? Tentu saja tidak salah. Saya bilang tadi ya, ada hukum li'an namanya. Suami itu punya hak, kalau dia yakin, dia punya hak untuk menuduh istrinya. Tetapi kalau dia menuduh, maka dia harus datang kepada hakim, kemudian dia bersumpah tadi. Kalau istri sudah mengaku, sudah nggak ada masalah. Kalau istri nggak mau ngaku, maka hukumnya dia harus sumpah 4 kali tadi. Yang kelima, dia mengatakan demi Allah istri saya berselingkuh, zina terus sampai 4 kali. Yang kelima baru dia mengatakan Allah murka dengan saya kalau saya dusta, atau Allah laknat kalau dusta. Seperti itulah ya. Tapi kalau sudah mengaku seperti ini ya tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Memang berarti sudah perilakunya, dan ini kembali kepada hukum antum. Antum memaafkan sehingga dia bertaubat atau memang dia diceraikan. Ya. Tentu saja kalau dia tidak mau bertobat dicerai, ya, dicerai teman-teman. Jangan tinggal dengan wanita berzina, nggak boleh ini. Ya. Saya bekerja di restoran yang menjual minuman alkohol dan saya sebagai pembuat. Saya ingin pindah kerjaan, cuma penghasilannya yang menjadi pertimbangan. Apa solusinya Ustaz? Seharusnya saya tidak punya apa ini? Saya tidak punya keahlian. Saya sudah bilang kalau Ustaz ditanya masalah haram berarti hukumnya haram. Nggak bisa. Keluar, nggak boleh nggak. Penghasilan kurang nggak masalah, harus keluar. Terus sampai kapan antum mau di situ? Hah? Sampai yakin ada pekerjaan lain? Kapan? Kalau meninggal sebelum dapat pekerjaan baru? Coba, gimana cara menjawabnya? Ada jaminan antum bisa hidup setahun, 2 tahun ke depan? Gak bisa. Tanggung jawab, sedangkan yang sudah kita lakukan saja ada pertanggungjawabannya, apalagi yang akan kita susul ke depan. Belum lagi kalau sudah menikah, istri anak makan dari hasil haram, bagaimana bisa? Keluar teman-teman sekalian, lebih mulia jual nasi uduk walaupun untung sedikit, gak masalah, halal. Dan kapasitas perut antum cuma 1-2 piring makanan, sebentar meninggal masuk surga. Untuk apa kita repot-repot dapat penghasilan besar tapi masuk ke neraka, siksa di kubur, kan berat ya. Apa ini? Katanya kerja di perpajakan tidak boleh. Bagaimana hukumnya kerja di bidang keuangan yang lain tapi masih satu lembaga dengan lembaga yang membawahi pajak ya. Seperti Kementerian Keuangan gitu kan. Pokoknya yang kita bicara masalah pajaknya. Kalau ada sumber yang lain ya, dan di cabang yang lain, ya itu tergantung penghasilannya dari seperti apa. Karena ada instansi pemerintah kita yang butuh dibahas secara hukum syar'i, karena memang dia masuk dalam hal yang tidak boleh, seperti kasus perpajakan, dan ada hal yang memang tidak ada masalah, gitu kan? Seperti PNS orang jadi guru misalnya, tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang haram di situ, kan gitu. Jadi Allahu a'lam dilihat cabang pembahasannya apa nih, apa yang sedang menjadi sumber pendapatannya. Kalau antum melihat ada sumber haram atau minimal syubhat, tinggalkan, ya, tinggalkan. Allahu a'lam. Dan teman-teman sekalian, saya sudah berapa kali bilang jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau keluar dari sini saya mau makan apa? Saya kalau tidak nikah sama orang ini saya bisa gila. Atau apalah, saya kalau tidak makan di rumah saya nggak bisa makan. Akhirnya betul-betul nggak bisa makan kecuali di rumahnya dan seterusnya. Ini mengurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Udah luasin aja, tidak bisa di sini haram, mentok pindah, gitu kan? Orang yang begini cepat mendapatkan jalan keluar karena dia tidak memperumit sendiri masalahnya. Bagaimana cara memberikan nama kepada anak sesuai dengan syariat Islam? Yang saya tahu semua nama-nama baik. Kalau laki-laki dinisbatkan kepada Allah, semua yang menggunakan abdu. Dan paling afdal Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian datang semuanya yang dinisbatkan kepada Allah, Abdul Ghafur, Abdul Syakur dan seterusnya. Datang setelahnya nama nabi-nabi, semua Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan selalu pakai satu nama saja. Seperti Adam, Nuh, Yunus, Saleh, satu nama. Enggak usah Muhammad, Yusuf, Harun. Ini 3 nama nabi. Akhirnya nama Nabi Muhammad, nama Nabi Yusuf, nama Nabi Harun. Siapa yang mau dipanggil nih? Kan gitu. Jadi satu nama saja. Kemudian setelah itu datang nama-nama para sahabat ridwanullahi alaihim, kan itu. Maka ini semua adalah yang mulia. Kalau nama-nama perempuan, nama yang paling afdal adalah 4 nama wanita, Khadijah, Fatimah, Asia dan Maryam, gitu kan. Kemudian datang nama-nama yang mulia setelahnya, seperti Hawa, ya, seperti Sarah, ya. Kemudian semua nama-nama sahabiat, semua nama-nama sahabiat ini juga mulia. Datang setelahnya juga nama-nama yang memiliki makna yang baik ya. Saya lihat sekarang banyak buku-buku nama-nama yang sesuai atau memiliki nama-nama makna-makna yang baik, itu boleh semua asal maknanya baik.
Saya memiliki adik tetapi ia berkebutuhan khusus. Bagaimana cara mengajarkan ilmu agama seperti mereka? Saya tidak tahu seperti apa maksudnya. Kalau memang ada metode, ada guru atau ada bidang khusus yang mengajarkan dengan cara tertentu, maka silahkan. Tidak bisa dengan penglihatan, kalau buta bisa dengan pendengaran. Pendengaran tidak bisa, bisa dengan tulisan. Bisa dengan cara macam-macam. Tapi memang harus sabar dalam mengajarkan ini biasanya ya. Adakah pengkhususan untuk ia masuk surga meskipun dia tidak mengerti apapun? Tentu saja orang yang seperti ini sakit, cacat total, ya otaknya misalnya, masuk sama dengan orang yang gila, dianggap tidak berakal. Tidak ada beban syar'i padanya, tidak ada beban syar'i padanya. Dan kalau dia lahir dari keluarga Islam, berarti dia masuk surga. Ya, lahir dalam keadaan Islam sama dengan anak yang belum balik meninggal kalau Muslim, sama hukumnya karena dia tidak punya akal, gitu kan? Maka tidak ada beban syar'i. Insya Allah dia masuk surga. Kemarin Ustadz mau kasih nomor telepon umroh yang Ustadz jadi pembimbingnya. Oh ya, jazakallah khair, diingatkan. Teman-teman sekalian, saya minta waktu. Saya nggak tahu ada Pak Agus datang? Ada Pak Agus nggak datang malam ini? Ya, tadi ada. Ada ya? Baik. Insya Allah sebentar. Saya minta waktu teman-teman sekalian. Sering kali ada pertanyaan sampai ke saya tentang Ustadz umroh dengan travel apa, gitu kan? Terus kemudian kemana saja jalurnya, berapa biayanya? Saya terus terang tidak hafal semua itu. Yang saya tahu hanya saya punya kontrak sekarang sampai 2017 dengan teman-teman dari Costa Rindo, dan kebetulan saya minta sama Pak Agus, pemiliknya, untuk datang di setiap pengajian saya untuk menjelaskan. Seperti misalnya ada umroh yang akan kita lakukan di akhir April, memang ada plus Turki dan plus Spanyol. Banyak umat Islam tidak tahu untuk apa ke sana. Manfaatnya apa? Ternyata di sana ada sejarah-sejarah Islam yang memang harus kita ketahui, gitu kan? Maka saya akan minta waktu sebentar, mudah-mudahan antum bersedia untuk meluangkan waktu sejenak. Beliau akan menjelaskan tentang perjalanan. Jangan tambah lagi, akhi. Sudah. Cara menafsirkan surah An-Nur, ya, ayat 26. Dan sikap suami yang baik dalam Islam menghadapi jika kita mendapati kejadian seperti Aisyah. Tentu saja kita melakukan seperti yang Nabi SAW lakukan. Nabi SAW tidak spontan menuduh istrinya sampai ada bukti, kan gitu. Dan Nabi SAW dengan sangat santun, karena tidak ada saksi, tidak ada sesuatu yang jelas, maka beliau mengatakan, hai Aisyah, kalau kau melakukannya, bertaubatlah. Kalau kau tidak melakukannya, Allah pasti akan membelahmu. Seperti perilaku Nabi SAW yang tadi panjang lebar saya jelaskan. Bagaimana bertobat dari dosa lisan kita karena memfitnah, menggibah, berbicara bohong? Kalau bohong, maka kita bertobat kepada Allah SWT. Kalau fitnah dan gibah, selain tobat kita harus minta maaf kepada orang yang pernah kita gibah dan fitnah. Dan kita usahakan meluruskan. Bagaimana caranya? Pasti antum ingat siapa orang yang paling pertama antum hubungin dulu, gitu kan? Pada saat antum lagi mau gosipin orang ini, siapa yang antum hubungin? Misal si fulan, hubungi dia. Maaf ya, yang saya pernah ceritakan itu tidak benar tentang si fulan, gitu. Jadi kita sampaikan seperti itu. Allahu a'lam. Bolehkah kita membicarakan dosa kita kepada orang lain? Enggak boleh. Tidak boleh bicara dosa apapun. Kecuali antum hanya menanyakan hukum, dan itu pun pada ahlinya. Hanya pada ustadz atau kiai nanyain. Saya berbuat begini, apakah saya salah? Bagaimana cara tobatnya? Itu boleh. Tapi kalau sama teman-teman nggak boleh sama sekali. Di dalam hadis yang sahih dikatakan orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah SWT adalah orang yang Allah tutupi aibnya, ya, sampai pagi kemudian dia bongkar sendiri, dia sendiri yang ceritakan ke orang-orang. Tadi malam saya berzina, tadi malam saya begini dan seterusnya. Ini orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah imam sholat isya atau maghrib atau subuh membaca mushaf Al-Quran? Kalau sholat wajib, Allah alam, yang saya tahu tidak ada pendapat ulama yang membolehkannya. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah boleh. Fatwa ulama membolehkan kalau seseorang itu membaca Al-Quran. Karena ada hadis yang berbunyi al-mar'u maliku li nafilatihi, seseorang pemilik ibadah sunnahnya. Maka sunnah itu boleh dia batalin kapan dia mau, boleh dia kerjakan kapan dia mau, gitu kan? Kecuali di waktu yang terlarang. Kalau sholat wajib nggak boleh kecuali ada udzur-udzur syar'i. Jadi kalau sholat wajib nggak boleh. Bagaimana hukumnya mencuci kaki ibu lalu meminum bekas airnya? Enggak ada dalil masalah ini. Kita memang harus bakti dengan orang tua, tapi tidak perlu semua itu.
Karena tidak pernah ada contoh dari para salaful ummah, ya, tidak pernah sahabat kerjakan, tidak pernah tabi'in, dan lebih-lebih lagi Nabi SAW tidak pernah contohkan. Apakah li'an sama dengan mubahalah? Beda. Li'an itu adalah antara suami istri yang saling tuduh masalah perzinahan, gitu kan, perselingkuhan. Kalau mubahalah tidak, antara orang muslim sama orang kafir untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah, itu mubahalah. Jadi beda. Jika seorang suami istri melakukan li'an, apakah hal itu juga dapat menyebabkan diharamkannya pernikahan antara suami yang melakukan li'an dengan adik istri atau sebaliknya, ya. Kalau dengan adik istri, Allahu alam, setahu saya tidak dilarang, ya. Tapi sama istrinya sudah cerai selamanya, nggak ada lagi hubungan. Jadi tidak ada lagi, walaupun cuma satu kali dia menuduh, sudah kalau sudah li'an saling bersumpah langsung terceraikan, tolak bayin, nggak ada lagi kembali sama sekali. Nah. Bukankah Aisyah saat tertinggal rombongan karena mencari cincin yang hilang? Ini ada riwayat yang menjelaskan itu, tapi ada juga yang mengatakan dia punya hajat. Yang disebutkan tentang masalah punya hajat lebih kuat riwayatnya. Allahu alam, ya. Doa pada saat sujud dibaca secara lisan atau di dalam hati, Ustaz? Bagaimana menurut Ustaz dan kapan kita boleh mengadakan apa ini? Saya nggak tahu, ya. Baik, yang jelas doa tetap dengan lisan, doa dengan lisan. Ya, doa, zikir, baca Quran itu adalah ibadah lisan. Jadi kita mengeluarkan suara walaupun sebatas kita yang mendengarnya. Seorang suami telah menuduh istrinya berzina tanpa bukti dan tanpa saksi, dan sang istri telah bersumpah atas nama Allah dan telah melaknat dirinya, tapi bersumpah dan melaknat tanpa hakim dan belum sampainya ilmu li'an itu kepadanya karena tidak pernah belajar ilmu agama. Apakah ini telah terkena hukum li'an dan sang istri sudah tidak ingin bersama lagi? Tentu saja tidak kena karena li'an seperti itu syaratnya harus di depan hakim. Kemudian saling melaknat, saling bersumpah menuduh satu sama yang lain. Bagaimana cara saat kita batal wudu dalam sholat berjamaah pada pertengahan dan posisi ana di tengah saf? Keluar dari sholat, minta jalan dengan orang-orang di sekitar kita lalu keluar berwudu. Nggak boleh lanjutin sholat sementara tidak punya wudu, ya, karena ini memang dilarang di dalam hadis. Allah tidak terima sholat yang tidak bersuci, berarti dilarang, gitu kan, tidak boleh. Bagaimana hukum menggerakkan tangan saat duduk iftirash atau tawarruk? Ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya hasan bisa dipakai, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Tetapi saya punya cuplikan di WhatsApp yang dikirim oleh beberapa teman dari Timur Tengah. Salah satu murid Syekh Albani sekarang yang dari Mesir, beliau memberikan gambaran pengalamannya bersama dengan Syekh Albani pada saat ketemu. Jadi beliau sholat kemudian menggerakkan jarinya dengan keras. Lalu kemudian dia mengatakan, ya kalau ada yang butuh cuplikannya saya akan perlihatkan karena sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, sudah ada teks bahasa Indonesia. Maka dia bilang termasuk adabnya Syekh, walaupun beliau mendhaifkan hadis itu, dia datangi saya dan dia mengatakan, apa landasan kamu melakukan gerakan ini? Orang ini kira dia mau ditegur. Lalu kata dia, hadis Nabi SAW. Kata Syekh Albani, kalaupun kau mau ngamalkan itu, maka bukan dengan menggerak-gerakkan, tapi menggetarkannya. Dari Syekh di sini rahimahullah juga tidak menyalahkan orang yang melakukan itu. Maka saya harapkan teman-teman jangan terlalu suka vonis nih, terbawa dengan arus syaitan. Mungkin antum selamat dari goda syaitan masalah riba, masalah zina, tapi masuk ke dalam masalah pribadi muslim ini luar biasa. Sampai kalau ada yang menggerakkan jari seperti sudah berbuat perbuatan ahli neraka, gitu kan? Kenapa? Matanya sorot, kayaknya sudah tidak bisa berteman, ini kayaknya salah nih. Itu kan khilaf diantara ulama dan hadisnya ada, gitu kan? Untuk apa diributin masalah ini? Antum harus bedain ya, mana yang kita harus hajar, tidak boleh kita ajak ngomong, gitu kan? Kalau orang sudah dinasehatin dan dia melakukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membawa dia pada kekufuran, sembah-sembah kuburan, nah itu yang tidak boleh antum berteman lagi memang. Sudah dinasehatin tetap tidak mau dengar, nah itu jangan antum ajak teman. Tapi kalau orang melakukan yang masih perselisih ini bid'ah atau tidak, apalagi ini masalah furu'iyah, kunut kalau subuh baca bismillah kerasin atau tidak, untuk apa antum ribut di masalah itu? Orang semuanya punya dalil, gitu kan? Walaupun lemah, ya haknya orang, gitu. Jangan kita main vonis di sini akhirnya dianggap salah.
Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Harus waktu bedain ya. Nah, ini teman-teman kita di Indonesia karena masih baru berkembang dakwah salafiyah ini, maka akhirnya dikasih begitu, orang salah faham gitu. Orang anggap semuanya nih, pokoknya kalau sudah dianggap ini bid'ah, ada satu syekh yang bilang berarti sudah divonis. Terus sebenarnya tidak. Di Masjid Nabawi antum kalau keliling lagi umroh, dari majelis ke majelis, pendapat ulama bisa berbeda-beda tuh. Saya berapa kali pindah dari sebuah majelis, saya tanya sebuah hukum, saya pindah majelis, saya tanya hukum, berbeda pendapatnya. Masing-masing punya dalil dalam satu Masjid Nabawi. Tapi mereka saling menghormati, dua-duanya dapat izin ngajar gitu kan. Karena ini masih masalah furu'iyah, bukan masalah usul, masih masalah hal yang memang diperselisihkan, gitu kan? Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian. Apa bedanya orang Muslim dan orang mukmin, Ustaz? Muslim hanya orang yang masih baru menjalankan rukun Islam. Kalau orang mukmin sudah menggabungkan rukun Islam sama rukun iman, dua-duanya. Mukmin lebih tinggi derajatnya. Jika kita berwuduk terus kita diajak ngobrol atau menjawab pertanyaan apakah batal wuduknya, apakah cukup diam saja? Enggak batal wuduknya kalau ngomong, enggak ada masalah. Ya. Kata teman saya kalau sholat tumit dengan tumit saling ketemu ya Ustaz, apa ada hadisnya? Tentu saja. Hadis yang sahih riwayat ahli sunan bahwasanya para sahabat mengatakan kami di zaman Nabi SAW kalau diiqamahkan sholat maka tumit kami bertemu satu sama yang lain sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami pun bertemu sehingga rapat. Memang begitu sunnahnya. Apakah dosa akan menghambat rezeki kita atau berkah akan hilang? Tentu saja akan menghambat, itu ada hadisnya. Tidak ada satu kaum, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yang membiarkan praktek zina ataupun riba di antara mereka kecuali Allah akan tahankan ya, rezeki dari langit. Memang bisa menahan. Kalau dia bertaubat maka rezekinya akan diberikan. Saya suka menolak orang yang mengajak salaman sesudah salam sholat dengan tujuan agar dia mengerti kebiasaan itu salah. Salahkah saya? Allahu alam. Kalau awal habis sholat, saya sarankan dulu tidak menolak, gitu kan. Kecuali kalau kita yakin dia tidak salah faham. Kayak misal istri kita tiba-tiba mau salaman habis sholat tahajud misalnya, atau anak kita mau salaman, kemudian kita nolak dan kita jelaskan hukum itu lain. Atau murid-murid di sekolah atau mahasiswa di kampus, mungkin masih bisa kita punya wewenang untuk menjelaskan. Tapi kalau awamnya orang, dia mau salaman lalu kita nolak gitu kan, itu nanti akan terjadi efek yang lebih besar. Ingat, tidak boleh ingkar mungkar kalau mendatangkan mudarat yang lebih besar. Kan gitu. Kita salaman bukan karena kita mengiyakan itu, tetapi kita salaman karena dia muslim mengajak salaman. Kalau dia faham itu rangkaian habis sholat, kita tinggal menasehatinya. Kan begitu. Apa tafsir surah Al-Ahzab 33? Apakah ini menjadikan dalil bahwa haramnya menikahi ahlul bait karena nanti nasabnya akan terputus ya. Al-Ahzab 33, sungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Tentu saja yang saya tahu ya, para ulama tidak mengatakan itu. Bahkan kita temukan dalam banyak sejarah kalau para sahabat ridwanullah menikah dengan ahlul bait, seperti kasus Umar bin Khattab menikahkan anaknya dengan Nabi SAW. Abu Bakar menikahkan dengan anaknya dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menikahkan kedua anaknya dengan Uthman. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib menikahkan anaknya dengan Umar, gitu kan? Banyak. Kemudian anak-anak keturunan dari Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in itu menikah dengan anak-anak Bani Umayyah. Banyak dalil-dalil berhubungan dengan masalah itu. Jadi tidak ada larangan sama sekali. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Saya sudah berpacaran dengan seorang Katolik selama 2 tahun, tapi alhamdulillah saya sudah putus. Setelah saya putus, saya mendengar mantan saya yang Katolik tersebut dekat dengan pria lain. Dan suatu hari mereka pergi ke Bandung dan menginap. Apakah saya dosa jika saya berpikiran jika mereka berzina? Ini apa hubungannya? Sudah putus, sudahlah. Masa mau dicari tahu lagi ngapain segala? Antum harus bersyukur. Saya pikir tadi pertanyaannya apakah saya sudah benar putusin dia? Jawabannya iya. Ini ke hotel lalu saya berpikiran mungkin dia berzina. Saudaraku, tidak usah terlalu jauh ini ya. Saya sarankan teman-teman yang begini segera menikah dengan mukminah insyaallah, jadi aman. Tidak pikirin lagi perempuan seperti itu. Allahu a'lam.